Bayangkan, selama 20 tahun, cowok ini memegang naskah sebagai karakter utama yang menderita, sampai akhirnya dia sadar dunianya cuma fiksi klise. Novel tragedi yang bikin nangis Bombay, di dunia ini, nasib karakter utama nggak pernah mulus. Kalau nggak diusir sama orang tua kandungnya, dia bakal dihabisi hartanya oleh si cewek utama dan cinta pertamanya. Sampai akhirnya mati mengenaskan sendirian. Tapi buat si MC kisah satu ini, karena dia yang jadi karakter utama menderita itu, jelas dia nggak sudi pasrah, begitu saja. Kalau melenyapkan satu keluarga, bisa beresin masalah. Itu bukan masalah besar, kan? Hari mulai gelap. Ketika dia melihat jam tangannya, para petugas di kantor catatan sipil sudah hampir pulang. Tapi tunangannya yang bernama Olivia masih belum kelihatan juga. Kesabarannya mulai habis. Sang asisten berdiri di sampingnya dengan nada suara yang panik. Tuan, kami sudah melacak keberadaan Nona Olivia. Dia sedang berada di Antartika melihat salju bersama Silas. Kowok itu mengisap dalam-dalam rokoknya, lalu membuang puntung rokok itu dan menghela napas pelan. Kalau begitu, keluarga Oliver sudah tidak punya alasan lagi untuk tetap ada. Dia mengambil ponselnya dan langsung menelepon Olivia. Jadi, liburan romantis ke Antartika bareng sekretaris kecilmu itu lebih penting daripada daftar pernikahan kita. Mendengar kata romantis, nada bicara Olivia langsung sedingin es. Jangan samakan orang lain dengan standar rendahmu. Aku dan Silas itu sama sekali tidak ada apa-apa. Tidak ada yang mencurigakan. Gak aman buat dia ke Antartika sendirian. Aku ini bosnya. Apa salahnya aku menemani? Dia nggak bisa menahan diri. Sudut, mulutnya berkedut, dan dia langsung tertawa keras. Alasanmu masuk akal juga. Pria dewasa memang butuh gadis rapuh sepertimu untuk melindunginya, apalagi kejadian ini tepat di hari kita harusnya mendaftarkan pernikahan kita. Olivia menyadari perubahan nada bicaranya dan jadi makin kesal. Kamu bahkan gak peduli aku kedinginan atau tidak. Sekarang malah menginterogasiku. Dia tidak memberinya celah untuk menjawab. Klik. Telepon ditutup. Ayah Olivia bahkan sampai memohon pada semua dewa demi bisa menempel pada keluarga Blake. Kasihan sekali, keluarganya adalah yang paling kaya di kota Harbor. Sebaliknya, keluarga Oliver gagal memanfaatkan peluang emas dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi generasi muda mereka cuma diisi oleh orang-orang bodoh yang serakah, membuat kekuatan mereka merosot tajam. Kalau bukan karena para kedua keluarga telah mengatur pertunangan ini, dan Olivia memang sangat cantik, pas dengan seleranya, ditambah sang kakek sangat menyukainya. Keluarga Oliver tidak akan pernah bahkan punya hak untuk menghirup udara yang sama dengannya, apalagi sampai menikah masuk ke keluarganya. Tapi karena Olivia tidak tahu diri, keluarga Oliver boleh saja lenyap begitu saja. Dia memberi isyarat kepada sopirnya untuk kembali ke kediaman Blake. Di jalan, dia menyuruh sekretarisnya memutuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Oliver. Dia juga sempat mencoba mengobrol lama dengan sistemnya, tapi sistem itu cuma melempar kemampuan mata tembus-tembus pandang kepadanya lalu langsung terdiam. Sistem itu jelas merasa salah memilih Inang. Bos yang satu ini punya takdir yang menentang langit, dia praktis seperti dewa hidup, dia tidak ambil pusing tentang hal itu. Sesampainya di rumahnya, dia mengambil sebotol cola dingin dari kulkas, kurang dari 2 menit kemudian pintu depan terbuka. Sesuatu menarik perhatiannya bukanlah orang, melainkan teks petunjuk yang melayang. Stella, adik perempuan Silas, dia sedang mengejar cowok yang dikira dokter, biasa yang miskin. Dia membencinya karena miskin, tapi tidak rela melepaskan wajah tampannya dan latar belakangnya yang sebatang kara. Dia memanfaatkannya sambil mencari om-om kaya yang cocok. Hasil, akhirnya karena tipu daya Stella, cowok itu kehilangan uang dan perasaan, berakhir sendirian dengan kekayaan 1 triliun dolar. Mari kita lihat, reaksinya pas minum cola dia hampir tersedak. Astaga, ternyata karakter utama dari novel menderita lainnya ada di dekatnya. Peter adalah teman baiknya selama bertahun-tahun. Latar belakang keluarganya biasa saja, tapi kemampuan medisnya sangat luar biasa hebat. Karena itu setelah menjadi dokter pribadi keluarganya, semua pakaian Peter adalah setelan khusus kelas atas. Meski orang luar jarang menyadari nilai aslinya, melihat tatapan anehnya, Peter tersentak, kaget, dan jantungnya berdebar kencang. Jangan tersenyum seperti itu kepadaku. Terakhir kali kamu tersenyum begitu, perusahaan keluarga besar langsung bangkrut 3 hari kemudian. Dia menggelengkan kepalanya, lalu melemparkan sebatang rokok. Baiklah, salahku. Ini tanda damai. Peter menerima rokok itu dengan ragu. Sebelum dia sempat bertanya, sang MC mengeluarkan ponselnya dan menelepon selama 5 menit. Aku ingin semua informasi tentang Stella sekarang juga. Asistennya langsung menjawab, baik, Tuan, saya akan segera menyelidikinya. Saat mendengar nama Stella, ekspresi wajah Peter berubah sedikit. Dia tahu seberapa mengerikan kekuatan sang MC. Perusahaan Blake yang diwarisinya saja bernilai lebih dari 1 triliun. Tidak ada yang tahu. Pasti seberapa besar kekayaan yang dimilikinya, bahkan orang tuanya sendiri pun tidak tahu angka pastinya. Peter duduk di depannya dengan gugup. Dia menyalakan rokoknya dan menghela napas. Peter, aku benar-benar tidak menyangka kamu tipe cowok seperti ini. Peter tampak bingung. Apa maksudmu? Dia meniup asap rokok dengan senyum penuh arti.
Aku menganggapmu seperti saudaraku sendiri, tapi kamu malah bertingkah seperti budak cinta wanita di luar sana. Bucin tingkat dewa, tinggimu 188 cm. Elegan dan tampan. Di mana saja kamu berada, kamu terlihat seperti karakter utama yang sesungguhnya. Kenapa malah memilih jadi budak cinta yang menyedihkan? Menghubungkan semua petunjuk itu, bagaimana mungkin Peter tidak paham maksud sang MC? Dia memijat pelipisnya, lalu kembali tenang. Jangan salah paham. Aku dan Stella saling mencintai. Dia cuma sedang mengujiku. Dia mengibaskan abu rokoknya tanpa peduli. Mengujimu, alasan sampah macam apa itu? Dia lebih penasaran tentang bagaimana kalian berdua bisa bertemu. Wajah Peter tampak dipenuhi kenangan manis sambil tersenyum bahagia. Beberapa bulan lalu, kucingku hilang. Saat aku menemukannya, bulunya sangat bersih dan lembut. Jelas sekali ada seseorang yang merawatnya dengan baik. Di saat itulah aku melihat Stella memberinya makan. Dia terlihat sangat cantik dan polos. Dia hampir muntah mendengarnya dan langsung memotong ucapan Peter. Tunggu dulu, gara-gara dia kasih makan kucing lalu kamu jatuh cinta. Peter mengangkat bahu pasrah. Apa cinta butuh alasan? Kamu hanya menyukai orang yang kamu sukai. Melihat ekspresi Peter yang dimabuk cinta, sang SMT sadar dia belum pernah melihat yang seperti ini. Benar kata orang, dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Sekali terkena virus bucin, tidak ada obat yang bisa menyelamatkanmu. Tepat di saat itu, dia menerima berkas detail Stella di ponselnya. Makin aneh pas Blake baca catatan di bagian bawah. Dia langsung ngasih HP-nya ke Peter. Stella punya riwayat menyiksa kucing liar. Kamu yakin dia beneran ngasih makan tuh kucing? Dan bukan lagi coba membantainya, Peter ngeliat laporan itu, matanya langsung terbelalak. Dia bukan orang kayak gitu. Pasti ada salah paham. Blake nepuk pundaknya dengan santai. Ya sudahlah, mari ku bawa kamu ke suatu tempat biar langsung paham. Mending sakit sekarang daripada nanti tersiksa. Terus, Blake memutuskan buat nunjukin kenyataan paling pahit di dunia ini ke sahabatnya. Dia bakal memakaikan topi hijau, tanda diselingkuhi yang super mencolok dan dingin di tengah musim panas ini. Bikin dia merinding sampai ke tulang. Di jalan, Peter benar-benar cemas dan gelisah banget. Setelah ragu-ragu, akhirnya dia beranikan diri menelepon Stella. Teleponnya berdering lama banget sebelum akhirnya Stella membablas lewat chat. Peter, sayang, aku lagi masak di rumah. Nanti ku hubungi lagi ya. Blake udah bisa ngeliat sinar hijau perselingkuhan memancar dari kepala sahabatnya itu. Setengah jam kemudian, mereka berdua sampai di Hotel Floral Joy. Muka Peter udah langsung sehitam. Pantat panci, dia tahu hotel ini tempat favorit buat pasangan mesum. Pas sampai lantai 2, Blake malah menunjuk ke atas. Peter langsung melotot gak percaya. Apa? Dia. Di lantai 3, lantai 2 sih buat pasangan biasa. Tapi lantai 3 itu area VIP buat orang dengan hobi aneh. Banyak banget mainan dan aktivitas liar gak masuk akal di sana. Peter pikir sehancur apapun Stella, dia gak bakal mau diajak ke lantai 3 bareng cowok lain. Blake bahkan bingung harus menghibur cowok malang ini gimana. Begitu mereka sampai di lantai 3, seorang staff langsung datang dan dengan sopan memberikan kartu kamar ke Blake. Tuan Blake, ini kunci kamar 303. Blake mengambilnya sambil memutarnya dengan santai. Dia adalah pemilik Hotel Floral Joy ini. Kalau nggak, mana bisa mereka masuk ke lantai 3 yang dilarang itu dengan gampang. Peter udah emosi jiwa, siap mendobrak pintu. Tapi Blake malah memanggil 2 petugas. Kebersihan yang lewat, "Hey bro, kamu punya kenalan cewek yang kerja di sini nggak?" Otak itu udah ngelak, dia nggak paham maksud Blake. Nggak, emang kenapa? Blake menepuk pundak kedua petugas itu lalu membisikkan sesuatu. Nah, kalau gitu, 2 gadis pekerja keras yang pintar dari keluarga miskin ini baru saja kamu rekrut secara khusus tanpa tes. Blake gak menjelaskan lebih lanjut, dia menggesek kartu, mendorong pintu kamar, dan baru saja menerobos masuk ketika mereka mendengar suara 2 orang berbicara, diiringi bunyi tepukan ritmis yang mencurigakan dan desahan tertahan seorang wanita. Peter langsung menendang pintu sampai terbuka lebar, tapi pas melihat pemandangan di dalam, dia langsung mematung. Stella, cewek yang dia kira polos dan lemah lembut, sekarang malah terlihat sangat liar dan menggoda. Di sebelahnya ada om-om gendut paruh baya. Masalah pakaian mereka, anggap saja nggak ada yang layak dibahas. Begitu melihat Peter mendobrak masuk, Stella langsung panik, setengah mati, mencoba menutupi tubuhnya. Kenapa kamu, Peter, menatap si gendut dengan sangat murka, siap menghajarnya. Tapi Blake jauh lebih cepat. Hanya dalam 2 langkah dia mendahului Peter dan melayangkan tendangan memutar yang telak ke wajah si gendut. Serangan super mulus itu membuat si pria terpental menabrak meja kaca dan berguling kesakitan. Blake dengan santai bersandar di dinding. Nah, sekarang giliranmu. Peter itu jenius di ruang operasi, tapi noob banget kalau adu jotos. Makanya lebih baik si MC yang beresin urusan berat dulu. Emosi membara, Peter langsung maju, menghampiri dan menghujani kepala si gendut dengan pukulan. Melihat adegan brutal itu, Stella gemetar, ketakutan. "Hentikan, jangan pukul lagi. Berhenti! Kamu bisa membunuhnya." Kalau dia tidak bicara, si MC hampir lupa dia ada di sana. Mendengar tawa dingin si MC, wajah Stella langsung pucat. Dia panik mencoba menjelaskan, "Jangan pukul aku.
Tolong jangan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia memaksaku. Si MC melambaikan tangan dengan santai. Jangan konyol. Aku tidak memukul wanita. Mendengar itu, ketakutan Stella sedikit mereda. Tapi begitu ucapan si MC selesai, dua petugas kebersihan yang berpakaian pelayan langsung menerobos masuk. Melihat Stella, mereka tidak mengucapkan satu patah kata pun. Mereka langsung maju, menjambak rambutnya, dan mendaratkan tamparan keras yang menggema di wajahnya. Tuan Peter orang sangat baik, dan kamu tega mengkhianatinya. Kalau bukan karena Tuan Peter kasihan pada nasi semalam kami tidak akan dapat kerjaan ini. Hari ini, biarpun dipecat, kami akan menuntut keadilan untuk Tuan Peter. Si MC kagum dalam hati. Wanita memang ngeri kalau lagi baku hantam. Pukulannya gila, seolah mau mengirimnya ke alam baka. Jujur, suara tamparan plak-plak itu sangat memuaskan. Wajahnya memang sangat minta ditampar. Hanya dalam sekejap, pipi Stella bengkak merah. Tapi kedua gadis itu tidak berniat berhenti. Mereka menendang dadanya, merobohkan rak kayu, lalu menindihnya ke lantai. Dan menghajarnya, si MC melirik jam tangannya, pura-pura kasihan. Sudah cukup. Aku tahu kalian berterima kasih pada Peter, tapi jangan terlalu keras. Hajar saja sekitar setengah jam lagi, itu sudah cukup. Stella yang kepalanya sudah keliengan karena dipukuli, hampir pingsan ketakutan mendengar perintah sadis itu. Tubuhnya sudah dipenuhi bekas tamparan dan memar. Jika mereka benar-benar menghajarnya setengah jam lagi, dia bisa sekarat atau bahkan mati. Si MC sengaja menunggu sampai amarah Peter mereda sebelum menariknya mundur. Dia menatap dingin ke arah si gendut bersimbah darah yang terkapar tak berdaya di lantai. Lalu dengan santai membuang puntung rokoknya ke atas tubuh pria itu. Senyum mengejek terpancar di wajahnya cukup hari ini. Adapun ganti rugi emosional saudaranya, ditambah biaya jasa si MC karena sudah membantu seseorang akan datang menemuimu besok. Setelah itu, dia menyeret Peter dan kedua pelayan keluar dari ruangan. Bagaimana mungkin Stella mengira situasinya bakal jadi sekacau ini? Dia merangkak ke ranjang membantu si gendut berdiri. Bos Richard, aku tidak tahu dia akan datang. Bajingan itu berani menyakitimu. Kita tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Richard memelototinya sambil menggertakkan gigi penuh amarah. Dia langsung mengangkat tangannya dan menampar Stella keras-keras sampai matanya berkunang-kunang. Semua ini salahmu sialan. Kalau bukan karenamu, apa kekacauan ini bakal terjadi? Terbakar amarah, Richard langsung pergi. Dia memang tidak kenal Peter, tapi dia tahu siapa si MC. Sosok kuat yang bisa membuat setengah negara gemetar ketakutan. Hanya dengan menghentakkan kakinya, Stella berusaha tenang sambil bersumpah dalam hati untuk membalas dendam pada si MC dan Peter. Dia memakai bajunya, membuka pintu, dan bersiap menyelinap pergi. Tapi tepat di pintu, dia malah berpapasan dengan dua pelayan yang baru menghajarnya. Mereka menatap Stella sambil melempar senyuman sopan yang formal. Nona, Anda belum bayar tagihan, dilarang pergi. Stella yang babak belur langsung gemetar dan menjawab dengan lemas. Bukannya Richard sudah bayar kamarnya? Para staf langsung senyum sinis, Nona, ada barang kamar yang rusak. Anda harus bayar ganti rugi. Sesuai harga asli sebelum keluar. Meja nakas, rak kayu, dan karpet. Totalnya $12.000. Mau bayar pakai kartu atau cash? Tunai? Hotel Floral Joy memang tempat mewah. Apalagi lantai 3-nya khusus buat orang kaya berselera tinggi. Jadi harga segitu sih dinilai sangat wajar. Muka Stella merah padam menahan marah dan gemetaran. Tapi dia benar-benar takut digebuki lagi. Melihat kedua perempuan itu, kakinya langsung terasa lemas. Apalagi tidak ada kamera pengawas di dalam kamar itu. Karena terpojok, Stella terpaksa masuk lagi untuk menelepon keluarganya. Saat pintu tertutup, dia masih mendengar sayup-sayup obrolan ketubuhan itu di lorong. Kasian banget. Jadi selingkuhan tapi malah dimainin begini. Padahal uang $12.000 saja tidak punya. Dia benar-benar dapat sugar daddy kere. Entah apa isi otak si bodoh ini membuang semangka demi memungut sebutir biji wijen. Mereka tidak kenal Blake ataupun Peter. Tapi orang yang memberikan kartu kamar adalah manajer umum hotel. Sosok besar yang sangat disegani. Mereka belum pernah melihatnya tunduk begitu pada siapapun. Orang seperti Blake pasti punya latar belakang luar biasa kuat. Sementara itu, Silas sedang bersantai di Hotel Antartika saat tiba-tiba mendapat telepon dari adiknya. Dia heran kenapa Stella menelepon jam segini. Mendengar adiknya menangis sesenggukan di telepon, jantungnya langsung mau copot. Kak, aku dipukuli. Mereka memaksa aku membayar ganti rugi $12.000. Aku tidak punya uang, bisa kirimkan? Mendengar nominal segitu, Silas langsung refleks mengernyitkan dahi. Kalau bukan karena Olivia yang kaya dan merawat dirinya, mana mungkin dia bisa pergi ke Antartika? Tepat. Setelah itu, Olivia membuka pintu dan masuk melihat ekspresi cemasnya. Hati Olivia langsung terasa perih. Silas, ada masalah? Olivia, adikku, dirundung pihak hotel di Harbor City. Mereka memerasnya $12.000. Boleh, aku pinjam uang. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Melihat pemuda sedih, itu hati Olivia langsung meleleh. Dia baru saja mulai bekerja. Mana mungkin punya uang sebanyak itu. Kalau cuma hotel di Harbor City, biar telepon Blake dan menyuruhnya menyelesaikannya. Dia tahu selama di Harbor City, tidak ada yang berani meremehkan namanya.
Olivia pun santai mengambil ponselnya lalu mengirim pesan pada Blake. Namun saat menekan tombol kirim, dia sadar dirinya telah diblokir. Bajingan itu memblokirku? Merasa panik tiba-tiba, dia buru-buru mencoba menelepon. Tapi ternyata nomor teleponnya juga ikut diblokir. Olivia menggertakkan gigi saking marahnya. Hanya karena masalah sepele begini, pria picik itu tega mengabaikanku. Padahal aku tidak berbuat macam-macam. Aku cuma mengajak bawahanku pergi liburan. Aku hanya cemas, Silas ketakutan di kegelapan. Jadi kami memesan satu kamar. Lagi pula kami tidur di kasur terpisah kok. Takut kehilangan muka di depan, Silas. Dia pun terpaksa mengirim $12.000 itu. Tapi dia tidak sadar bahwa setelah proses transfer selesai, saldo di rekeningnya hanya tersisa beberapa ratus dolar saja. Sementara itu, menerima uang membuat Stella kembali sombong seketika. Kalian tamat. Pacar kakakku itu putri sulung dari keluarga Oliver. Tunggu saja sampai dia kembali. Kalian pasti menyesal. Kembali ke kediaman Blake. Melihat kondisi Peter yang depresi, Blake merasa kesal sekaligus terhibur. Dengar ya, aku selalu bilang jangan terlalu tertutup. Kalau saja Stella tahu, kamu itu dokter pribadiku dan sahabat terbaikku, mana berani dia jadi budak cinta orang lain? Dia pasti sudah berlutut menyembahmu dari dulu. Mendengar hal itu, emosi Peter langsung meluap-luap. Stella sempat berkata sangat membenci orang kaya. Katanya pacar kakaknya dipaksa oleh pria kaya. Itu sebabnya dia terpaksa meninggalkan kakaknya. Blake langsung paham maksud dari ucapan pacar yang dipaksa pria kaya tersebut. Stella pasti sedang membicarakan Olivia. Persis seperti dugaan Blake, Silas memang manipulator ulung. Padahal dia perusak hubungan yang bersembunyi, tapi malah memutarbalikkan cerita agar terlihat seperti korban. Melawan musuh level begini rasanya menghina kecerdasan Blake saja. Biar ku bantu membereskan sisanya, kata Blake pada Peter. Jangan sampai kamu goyah lagi. Peter terlihat murung tapi mengangguk pasrah. Baiklah, lalu dia bertanya, bagaimana dengan Richard, mau kau apakan dia? Blake terkekeh sinis. Daripada bertanya begitu, mending tanya berapa sisa hari hidupnya. Blake mengambil ponselnya, menelepon sesang asisten, dan mulai menjalankan seluruh rencana matangnya. Kembali ke ruang tamu, Peter masih meratap dan ingin mabuk demi melupakan kesedihan. Blake menepuk pundaknya, lalu menyuruhnya duduk kembali. Jangan terburu-buru dulu. Ada tamu yang akan datang, panggungnya sudah siap, pemeran utama tidak boleh absen. Richard tentu saja tidak berani menunggu Blake mendatanginya. Dia bergegas ke depan gerbang rumah Blake untuk memohon ampun, tapi sebelum sempat mengetuk, gerbang otomatis langsung terbuka lebar. Para penjaga bahkan tidak meliriknya sama sekali dan menganggapnya seperti lalu. Hal ini membuat Richard makin ketakutan karena merasa seluruh pikirannya berada dalam genggaman penuh tangan Blake. Kepala keamanan bernama Rex menatap Richard layaknya predator mengincar mangsa. Mereka memeriksa tubuhnya untuk memastikan tidak ada senjata, lalu mengizinkannya masuk. Rex mengembus napas lega karena merasa puas. Akhirnya dia bisa melakukan pekerjaan nyata untuk bos Blake. Kalau tidak, menerima gaji tanpa melakukan apa-apa membuatnya bersalah. Begitu dipandu masuk oleh pelayan, Richard langsung memasang senyum memelas yang dibuat-buat saat melihat Blake. Tuan Blake, tolong kasihanilah dan ampuni saya. Kali ini saja. Apapun kemauan adik Anda pasti akan saya penuhi. Sambil berbicara, Richard langsung berlutut dengan sangat mulus, tanpa keraguan sedikit pun. Blake menaikkan salah satu alisnya dengan tatapan sedikit kagum. Boleh juga. Apa itu profesionalisme? Ya inilah bentuk profesionalisme sejati. Sikap meminta maaf. Ini terasa sangat tulus dibandingkan keluarga Oliver yang cuma menelepon sekali. Pria ini jauh lebih niat berjuang. Melihat Blake diam saja, tanpa merespons atau memberikan syarat apapun, Richard makin panik. Tuan Blake, bagaimana? Kalau begini, semua salah saya. Saya rela memberi ganti rugi $15 juta demi menyelesaikan masalah ini. Itu adalah jumlah uang tunai maksimal yang bisa dia kumpulkan. Dia sudah menyiapkannya sebelum datang. Menyinggung Blake berarti harus keluar uang banyak agar bisa pulang dengan selamat. Blake melirik ke arah Peter lalu berkata dengan santai, Peter, kamu kan tidak kekurangan uang. Untuk apa ganti rugi? Nanti biar aku buatkan perusahaan baru untukmu dan kamu bisa jadi bosnya. Biar tidak diremehkan perempuan lagi. Richard pun buru-buru menyahut. Richard nawarin 10% sahamnya ke Peter. Tapi si MC malah senyum remeh sambil langsung nolak. Dia bilang, bos Richard, apa gunanya cuma jadi pemegang saham minoritas? Kalau bukan yang paling gede, ya cuma jadi kacung. Nggak usah deh, mereka nggak butuh ganti rugi. Peter yang pendiam cuma bisa duduk manis di sampingnya. Richard emang udah tahu kalau si MC ini licik banget. Tapi dia nggak nyangka kalau cowok itu bakal minta tebusan segede ini. Richard beneran nggak berkutik. Tenaganya langsung habis dan mentalnya langsung kena mental. Akhirnya dia pasrah dan bilang bakal transfer 51% saham perusahaannya ke Peter besok lewat acara resmi. Melihat ketulusan Richard, si MC merasa nggak sopan kalau nolak kesepakatan manis ini. Lagi pula, rezeki nggak boleh ditolak kan? Begitu Richard berdiri, kakinya gemetaran parah. Gara-gara main gila sama satu cewek murahan, dia harus kehilangan lebih dari setengah kepemilikan aset perusahaannya sendiri. Memang kocak.
Dia nyesel setengah mati sampai rasanya mau mati aja. Di otaknya, dia mikir harusnya sebelum keluar hotel, tadi dia hajar Stella sekali lagi biar puas. Semua ini salah cewek itu. Kalau dia sendiri nggak bisa hidup tenang, maka cewek sialan itu juga nggak bakal dia biarin hidup tenang. Pas mau pergi, suara si MC manggil lagi. Dia bilang ke Peter kalau pemegang saham mayoritas nggak boleh, nggak punya duit. Minimal $30 juta di kantongnya. Tenang aja, nanti bakal ditransfer. Mendengar itu, Richard langsung kesandung, hampir nyungsep, lalu buru-buru pasang senyum palsu biar kelihatan sopan di depan mereka. Dia nawarin diri buat langsung transfer $15 juta ke Peter pas tanda tangan kontrak besok biar nggak ngerepotin tuan Blake. Richard beneran kena mental. Si MC ini beneran serakah dan licik banget, bikin Richard makin stres. Di dalam hatinya dia udah bulat buat langsung habisi Stella begitu sampai di rumah nanti. Sementara itu, muka Peter masih sedingin es batu. Dia bingung kenapa si MC repot-repot ngelakuin semua ini karena jelas tujuannya bukan cuma demi uang receh. Paham jalan pikiran temannya, si MC cuma senyum nakal. Dia memancing ingatan Peter soal Stella yang magang di kantor Richard, makanya cewek gatal itu bisa kecantol. Walau Peter berusaha tetap pasang muka tembok, matanya nggak bisa bohong kalau dia mulai goyah. Si MC langsung merangkul pundak temannya itu santai. Dia bilang cewek kayak gitu nggak usah ditangisi. Anggap aja sial kayak lagi nggak sengaja nginjek kotoran anjing sekali seumur hidup. Santai aja bro. Begitu obrolan kelar, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar dari tangga. Dua cewek cantik turun, yang depan pakai congsam ungu anggun, yang belakang pakai rok sekolah gemas. Melihat kedatangan mereka, Peter langsung menghindar dari rangkulan si MC karena malu. Dia buru-buru pamit mau pulang duluan sebelum situasi makin canggung buat dia. Violet mengantar Peter keluar, lalu balik lagi sambil ngambil gelas dari meja. Dengan lembut dia menasihati si MC agar jangan sering minum cola dingin pas musim panas. Dia lalu ngambil cola suhu ruangan dari dapur, tapi sebelum sempat dituang, si MC langsung menolak mentah-mentah usul kesehatan dari asisten cantiknya itu. Dia bilang minum cola hangat pas cuaca panas rasanya mirip air kencing kuda. Si MC mendekat dan mencubit pipi Violet gemas sampai gadis itu memekik manja. Gadis itu nggak berani melawan dan cuma bisa menatap pasrah dengan mata bulatnya yang lucu. Si MC emang suka usil kalau lagi bosan. Setelah itu, dia balik ke ruang kerja di lantai 2. Pas kelar membalas email kantor, tiba-tiba suara sistem langsung berbunyi nyaring di kepalanya. Sistem memberi selamat karena berhasil membantu Peter membalikkan nasib dan memberinya hadiah misterius yang sangat besar. Karena lagi santai, si MC menyuruh sistem membukanya. Hadiahnya berupa modal $15.000, ilmu bela diri tingkat master, dan kemampuan analisis bisnis masa depan yang sangat tajam. Menarik juga. Si MC cuma bisa menghela napas panjang sambil geleng-geleng kepala. Transaksi bisnisnya saja bernilai miliaran, tapi sistem pelit ini cuma memberi modal recehan. Melawak kah? Padahal di umur 18 tahun, dia adalah raja dunia bawah tanah yang tak tertandingi. Dia memegang takdir karakter paling kuat yang pernah ada. Bahkan tentara bayaran elit sekalipun bakal tunduk di hadapannya. Sistem merasa bersalah dan beralasan kalau poin penderitaan si MC memang kurang buat dapat hadiah legendaris. Mengabaikan omong kosong sistem, si MC mendengarkan laporan dari asistennya yang mengabarkan kalau seluruh relasi bisnis mulai menjauhi keluarga Oliver setelah mereka putus hubungan. Si MC cuma mengangguk puas. Dia menyuruh asistennya mengurus sisanya sendiri tanpa perlu mengganggunya lagi untuk urusan sepele seperti itu. Biarkan kehancuran mereka dimulai. Berani-beraninya gadis manja itu mencoba bermain-main dengannya. Si MC bakal memastikan proses kejatuhan keluarga itu berjalan dengan sangat dramatis dan memuaskan untuk ditonton. Setelah panggilan ditutup, asistennya gemetar ketakutan. Olivia bodoh itu berani mencari masalah besar. Bahkan jika si MCC mengeksekusinya pun, sang asisten tidak akan kaget. Tapi dia tidak menyangka kalau bosnya akan meratakan seluruh keluarga Oliver sekaligus hingga tak bersisa. Kali ini mereka benar-benar tamat tanpa ada ampun lagi. Saat ponsel diletakkan, ayah Olivia mendadak menelepon dengan nada bicara yang jauh lebih memelas dan ketakutan dibanding pertemuan mereka yang sebelumnya. Dia panik. Pria tua itu memohon belas kasihan demi hubungan lama mereka agar diberi jalan keluar. Bayangkan saja, hanya dalam hitungan jam saja, mereka sudah rugi besar. Kerugian mereka sudah mencapai $15 juta, padahal itu baru serangan pemanasan. Musuh-musuh kecil lainnya bahkan belum sempat ikut turun tangan menghancurkan mereka. Besok, kerugian itu bakal berlipat, ganda 100 kali lipat. Si MC mulai muak dan memotong omongannya, memperingatkan agar jangan sok dekat setelah semua kekacauan ini. Dia sadar bukan karena menyesal, tapi karena tahu keluarganya diambang kehancuran, si MC langsung menutup telepon dan memblokir nomornya tanpa pikir panjang lagi. Sejak perjodohan direncanakan, pria tua itu sudah memeras kekayaan si MC demi mendapat investasi besar. Tapi bagi si MC, uang receh itu tidak ada artinya. Menikahi Olivia hanyalah amanat dari kakeknya, jadi dia tidak keberatan menyisihkan sedikit modal. Tapi kelakuan bodoh Olivia kemarin benar-benar merusak segalanya bagi mereka.
Tidak mungkin ayahnya tidak tahu rencana busuk anaknya itu. Sekarang nasi sudah menjadi bubur, penyesalan pun tidak ada gunanya. Malam itu si MC menelpon orang tuanya. Dia menceritakan semua kelakuan kurang ajar keluarga Oliver. Mendengar hal itu, orang tuanya sangat murka dan menyuruh si MC untuk meratakan keluarga parasit tersebut tanpa sisa. Keesokan paginya, sistem akhirnya menyerah setelah semalaman gagal membujuk si MC untuk berubah pikiran. Sistem pasrah dan membiarkan tuannya melakukan apa saja sesuka hatinya. Lagi pula si MC emang keras kepala. Setelah urusan sistem beres, dia memutuskan pergi mendatangi perusahaan milik Richard untuk memantau situasi secara langsung di lapangan hari itu. Begitu dia sampai, semua pandangan langsung tertuju padanya. Mobil mewah mungkin biasa di kota pelabuhan ini, tapi plat nomor cantik serba angka 6 itu sungguh gila. Tempat itu eksklusif parah. Resepsionis kantor menatapnya dengan mata berbinar. Aura si bos begitu kuat sampai bikin para karyawan di pintu langsung menunduk. Gak ada yang berani nanya, dia dibiarkan melenggang masuk. Pandangannya langsung tertuju pada pria di pojokan. Saat mata mereka bertemu, tapan cowok itu goyah, langsung berubah jadi cari muka. Tapi di balik pujian itu ada dendam kesumat yang terselubung. Blake gak inget pernah kenal sama orang ini. Secara refleks, dia mengaktifkan mata tembus pandang. Namanya Kyle. Blake tertawa dalam hati, gak bisa menahan geli. Sistem ini benar-benar cuma kasih karakter ampas. Mau dibilang apa lagi? Ini cuma satu lagi cowok utama dari novel sedih. Sistem selalu kasih karakter pendukung berbagai tindakan. Konyol. Sementara si tokoh utama cuma disiksa sengsara. Dia menyeringai. Kayaknya kamu benci banget sama saya ya? Kyle nggak tahu kenapa, tapi dia sangat membenci si MC dari lubuk hatinya. Tuan, ini pertama kali kita ketemu. Kenapa saya harus benci? Blake nggak peduli jawabannya lalu menguap malas. Mungkin sistem yang melihat dia nggak berniat membantu protagonis maupun antagonis mulai panik. Kamu harus pilih salah satu. Dia pun menopang dagu dengan tangan kelihatan bosan. Tergantung mood saya. Kalau nggak, saya tinggal telepon asisten biar diurus orang lain. Sistem langsung dibuat, bungkam. Nggak ada lagi yang bisa ditawarkan kepada pria yang sudah punya segalanya itu di lantai atas. Rapat pemegang saham selesai. Peter sukses merebut 51% saham perusahaan Richard. Blake malas naik ke atas, jadi dia menunggu di ruang tamu. Nggak lama kemudian, Stella datang dengan wajah bengkak mirip kepala babi. Saat dia sampai di tempat kerja, Blake sudah ada di ruang penerima tamu. Untung buat dia, Blake gak menyadari kehadirannya. Stella perlahan berjalan ke mejanya, tapi langsung dihadang rekan kerja. Stella, kamu dipecat. Gak usah datang lagi. Mendengar itu, Stella langsung shock. Apa? Bagaimana? Mungkin? Aku gak percaya. Di mana Richard? Resepsionis menatapnya tajam seolah sedang melihat sampah. Jangan berharap lagi sama bos Richard. Perusahaan sekarang punya CEO baru. Sugar daddy-mu itu udah gak berguna. Sana pergi. Dulu, mengandalkan koneksinya dengan Richard, Stella suka merundung setengah isi kantor, makanya semua orang membencinya. Stella mencoba memaksa masuk, tapi dihadang ketat oleh 2 satpam. Kehilangan sandaran hidup dan melihat Richard dipermalukan dan dihajar sampai 2 kali, kondisi mentalnya benar-benar sudah diambang kehancuran. Wajahnya berkerut saat dia berteriak histeris. Aku nggak percaya. Kalian bohong sama aku mau ketemu Richard. Di saat itulah rapat Peter dan yang lainnya selesai, melihat Stella bikin keributan, para pemegang saham membentak dingin, seret wanita, gila ini keluar. Jangan kotori mata Tuan Peter, ini adalah CEO baru. Bikin ribut di sini jelas sangat tidak sopan. Richard maju di depan semua orang dan mengumumkan kalau Peter sekarang pemegang saham mayoritas. Mantan pacarnya kini jadi bos besarnya sendiri. Kenyataan pahit ini bikin Stella langsung hilang kendali. Blake keluar dari ruang penerima tamu sambil melambaikan tangan dengan santai. Jangan pernah biarkan wanita ini masuk perusahaan lagi. Kalau sampai lolos, saya bakal meragukan kinerja tim keamanan kalian. Kedua, satpam langsung sigap menyeret Stella dan melemparkannya keluar gedung. Dia tersungkur mencium tanah, riasannya yang tebal langsung hancur, berantakan karena air mata. Dengan pipi merah bengkak, dia terlihat jelek banget. Dulu, kalau Peter melihat Stella diperlakukan begini, dia pasti bakal ngamuk besar. Tapi sekarang melihat pemandangan ini, hatinya gak goyah sedikit pun. Dia cuma sampah kotor, Peter gak butuh dia lagi. Blake sangat puas dengan tindakan para satpam itu. Dia menyipitkan matanya, mulai sekarang gaji semua orang naik 20%. Peter kelihatan pasrah. Bukannya kamu yang kasih saham ini? Sekarang kamu yang pegang kendali. Baru setelah mereka pergi meninggalkan kantor, masuk ke dalam mobil mewah, lalu melaju pergi, Stella akhirnya baru tersadar dari lamunannya di tanah. Melihat Richard bersiap kabur, dia langsung merangkak, mendekat dan memeluk kakinya dengan mata berkaca-kaca. Richard, you nggak bisa begini sama aku nggak punya apa-apa lagi. Richard gak mau buang waktu. Dia meludah jijik. Diam, kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal bangkrut begini. Mending kamu pergi jauh-jauh atau aku bakal hajar kamu setiap ketemu. Kamu, Stella memegangi celananya erat-erat sebagai barang pecah belah. Jangan pergi, pacar kakakku itu putri sulung keluarga Oliver. Kalau kamu begini sama aku,
Kakakku nggak bakal tinggal diam. Mendengar ancaman itu, Richard tertawa dingin lalu menendang dada Stella dengan keras. Sampah kayak kamu beneran mikir? Bisa kenal pewaris keluarga Oliver. Pertunangan antara keluarga Blake dan Oliver itu rahasia umum di kalangan atas. Mana mungkin Olivia membuang sosok kaya raya, tampan bak dewa seperti bos Blake demi pacaran sama kakakmu? Orang waras juga tahu itu mustahil. Dia nggak percaya sepatah kata pun omongan Stella. Richard menepis tangannya dan bersiap kabur ke luar negeri secepat mungkin. Tapi saat mobilnya melewati lereng gunung, ledakan dahsyat mendadak bergema dan banyak batu besar berjatuhan menghantam jalan. Di dalam mobil mewah Blake Rex, supir sekaligus kepala keamanannya bertanya, "Tuan Blake, kita mau balik ke mansion atau ke kantor?" Jari-jari. Blake mengetik di keyboard laptopnya. "Ke mansion dulu. Gimana situasi keluarga Oliver sekarang?" Rex memamerkan seringai raja naga andalannya. "Setelah Anda memutuskan hubungan, keluarga Oliver sekarang di ujung tanduk. Mereka mungkin nggak bakal bertahan sebulan. Normalnya bisnis skala besar kayak gitu nggak bakal hancur secepat ini. Sialnya, biarpun besar, kas mereka kosong belakangan ini, ditambah perintah tegas Anda, nggak ada yang berani kerja sama lagi dengan mereka." Blake mengernyit merasa kurang puas. Itu kelamaan, bikin mereka lenyap dalam 2 minggu. Rex tersenyum misterius. "Siap, bos. Serahkan sama saya." Nama Rex bukan cuma pajangan. Selain jago bela diri dan pembunuhan, dia juga jenius di perang bisnis. Blake mempercayainya sepenuhnya untuk urusan sepele begini saat dia baru mau memejamkan mata untuk istirahat. Sistem mendadak berteriak histeris di kepalanya. "Inang, saya ketemu cowok utama." Novel sedih, kita menemukannya. Bantu dia. Blake menatap ke luar jendela dan melihat si tokoh utama dengan baju compang-camping, rambut acak-acakan, dan wajah kotor berdebu. Saat melangkah, kelihatan jelas kalau kaki kanannya pincang. Informasi tentang dirinya langsung muncul. Nama, Thomas. Teman masa kecil putri sulung keluarga Lily. Karena perbedaan status sosial, mereka nggak pernah menyatakan perasaan. Lalu, Thomas menyelamatkan Lily yang tenggelam, tapi berakhir koma. Kyle malah mencuri jasanya. Sejak itu, Thomas hidup menderita dan penuh hinaan. Baru-baru ini, Lily terhasut omongan Kyle dan membuang Thomas ke gunung biar tahu rasa. Thomas disiksa brutal sampai sekarat. Sisa hidupnya tinggal 2 hari lagi. Misi penyelamatan karakter utama dimulai, Blake langsung memberi kode kepada Rex untuk menghentikan mobil. Blake menatap keluar jendela, bertanya apakah masuk akal jika seorang cewek tega mengkhianati pacar masa kecilnya demi sahabat prianya. Masa dia tega membuang pacarnya ke gunung terpencil jika benar-benar cinta? Rex cuma bisa memiringkan kepalanya dengan sangat heran. Rex tersenyum, meremehkan. Menurutnya, cewek baik-baik tidak akan punya sahabat pria dekat. Hubungan toksik seperti itu hanya akan membawa malapetaka. Bagaimana bisa dia memihak sahabat prianya dan mengabaikan pacarnya sendiri? Itu sih namanya sengaja ingin membuat sang pacar mati cepat. Jalan pikirannya sangat sederhana. Blake tertawa dalam hati mendengar ucapan belak-belakan Rex. Kalau Rex tidak lebih lemah, dia pasti sudah menghajar orang. Blake menepuk pundak Rex sambil tersenyum santai. Manusia memang selalu serakah dan tidak pernah puas. Tapi kebetulan, hari ini suasana hatinya sangat bagus. Kalau jawaban Thomas memuaskan, Blake tidak keberatan membantunya. Rex segera menyeret Thomas mendekat. Thomas gemetaran bertanya apakah pria itu adalah bos Blake. Thomas mengenali Blake karena sering membuntuti Lily. Dia mengira Lily mengutus Blake menjemputnya. Mendengar hal konyol itu, Blake langsung tertawa terbahak-bahak. Lily menyuruh menjemput, lawak banget. Jangankan Lily, bahkan gabungan seluruh keluarga jeniusnya tidak akan pernah selevel untuk mengikat tali sepatu Blake. Thomas sadar situasi ini tidak ada hubungannya dengan Lily. Dia mencoba tersenyum, tapi luka kering di bibirnya langsung pecah mengeluarkan darah segar. Rex menyodorkan tisu dengan dingin, menyuruh Thomas mengelap lukanya sendiri agar tidak mengotori mobil mewah bosnya. Thomas terbatuk bahak menahan rasa sakit. Penyakit dan siksaan fisik membuatnya hampir mati. Dengan sisa tenaga, Thomas bertanya tujuan Blake. Blake menyalakan rokok dan mengembuskan asapnya dengan santai. Blake menantang Thomas, bagaimana dia akan membalas dendam pada Lily dan Kyle. Rex tersenyum lebar karena tahu bosnya mulai ikut campur urusan ini. Urusan balas dendam ini pasti bakal sangat seru. Sekarang, semua keputusan tergantung pada jawaban Thomas. Sempat tertegun menatap Blake dengan tatapan kosong. Namun seketika emosinya meluap tinggi menjadi kebencian mendalam. Thomas ingin semua penderitaan yang dia rasakan dibalas setimpal kepada mereka berdua. Dia ingin mereka memohon mati. Blake sangat puas dengan jawaban penuh dendam itu. Kalau Thomas malah bersikap lembek, dia pasti langsung didepak dari mobil. Blake menekan tombol di dashboard mobil. Dari panel pintu sebelah kiri, beberapa jarum perak legendaris langsung keluar secara otomatis untuk pengobatan medis. Tanpa melihat, Blake mengambil jarum-jarum itu dan langsung menusukkannya ke titik akupunktur utama Thomas. Sistem yang melihat tindakan nekat ini langsung berteriak. Sistem protes keras karena teknik jarum 9 kematian itu sangat legendaris dan harus dilakukan dengan fokus penuh di ruangan yang sangat sunyi.
Tapi Blake malah menusuknya asal-asalan tanpa melihat. Sistem shock berat melihat kelakuan gila inang barunya yang benar-benar di luar nalar ini. Dalam sekejap, wajah pucat Thomas kembali berwarna merah segar. Padahal dia sudah lama disiksa di gunung tanpa diberi makanan yang layak oleh penjaga. Perutnya hancur karena dipaksa makan makanan anjing. Blake berhasil menyembuhkannya seketika, namun rasa pusing yang luar biasa mendadak menyerang kepala Thomas. Thomas berpegangan erat pada kursi mobil. Gerakan mendadak itu merobek perban tubuhnya, memperlihatkan bekas luka akibat siksaan kejam yang disembunyikan para penjaga. Mereka sengaja menghindari area wajah agar tidak ketahuan dan memukuli tubuhnya sampai sekarat. Penampilan Thomas saat ini benar-benar sangat mengerikan. Namun berkat pengobatan kilat Blake, kondisinya membaik pesat. Thomas sekarang sangat percaya bahwa Blake benar-benar tulus ingin menolong dan menyelamatkan nyawanya. Thomas bersumpah akan mengabdi sepenuhnya. Dia penasaran bagaimana cara Blake membalaskan dendamnya. Tiba-tiba Rex mengarahkan mobil langsung ke kantor polisi. Thomas kebingungan melihat papan nama kantor polisi tersebut. Blake langsung menjitak kepalanya agar dia segera tersadar dari lamunannya. Blake malah menyuruhnya lapor polisi. Siksaan kejam dan penyekapan ilegal ini sudah sangat cukup untuk menjebloskan para pelaku ke penjara. Dunia ini masih punya hukum. Preman bayaran yang berlagak sok jagoan seperti itu jelas-jelas sedang memancing hukuman mati. Siksaan fisik Thomas sangat parah. Polisi menemukan kotoran di perutnya, kaki kanan patah, dan bekas sundutan rokok di kaki kirinya. Kondisi tragis ini membuat polisi terkejut. Mereka hampir tidak percaya ada manusia yang sanggup bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Untungnya, semua bukti kekerasan tersebut sangat nyata. Dengan semua bukti kuat ini, polisi tinggal menangkap para pelaku. Saat keluar dari kantor polisi, pikiran Thomas masih terasa sangat linglung. Sistem kembali keheranan melihat keahlian medis Blake yang luar biasa hebat, namun sengaja menyisakan luka Thomas dan hanya menyembuhkannya setengah jalan. Sistem khawatir misi penyelamatan gagal dan hadiahnya hangus. Blake hanya tersenyum tipis karena dia sedang merencanakan sebuah eksperimen sosial yang sangat menarik. Untuk menghancurkan musuh mental mereka harus dirusak terlebih dahulu. Membongkar kebusukan sifat asli manusia jauh lebih memuaskan daripada sekadar membalas dendam fisik. Sistem bingung dengan rencana eksperimen rumit itu dan mendesak Blake untuk menyelesaikan misi utama terlebih dahulu agar mendapat poin penuh. Blake malas menjelaskannya secara detail. Memulihkan Thomas begitu saja sangat membosankan. Dasar orang-orang jahat itu harus merasakan penderitaan ratusan kali lipat terlebih dahulu. Itulah arti dari pembalasan dendam yang sesungguhnya. Karena dunia novel ini memiliki banyak karakter utama, Blake ingin bersenang-senang mengacaukan alur ceritanya. Hari itu juga 3 penjaga langsung dijebloskan ke penjara, namun dalang utamanya yaitu Lily dan Kyle masih bebas berkeliaran karena taktik licik mereka. Para penjaga pasang badan demi melindungi majikan mereka. Kekuatan besar keluarga Lily membuat mereka bisa dengan sangat mudah mempermainkan hukum negara. Saat keluar dari kantor polisi, wajah Lily tampak sangat marah. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk melacak keberadaan Thomas yang berani menuntutnya. Lily kesal karena Thomas berani melapor ke polisi pada mereka akan segera menikah. 5 menit kemudian, sebuah panggilan telepon mendadak masuk ke ponselnya. Anak buahnya melaporkan bahwa Thomas berada di kediaman mewah Bright Moon Estate. Lily sempat merasa curiga dengan kecepatan pencarian informasi yang tidak biasa ini. Namun dia mengabaikan kecurigaan itu, lalu mengajak Kyle bercergas ke sana mengendarai mobil mewah mereka untuk melabrak Thomas langsung di lokasi kejadian. Blake langsung melihat Thomas. Dia mojok dengan tatapan kosong. Kyle juga sadar, matanya langsung sinis banget. Jadi ini Blake ngebantu pecundang kayak Thomas, jelas buta. Kyle udah sering dengar Lily nyebut nama Blake. Tegas, kejam, visioner, berhati iblis, dan punya paras tampan tanpa tandingan. Wajahnya beneran cantik banget, pikir Kyle. Sayang dia cowok. Bodoh amat, yang penting nempel terus sama. Paha Lily. Lily berjalan ke gerbang halaman, menatap dingin ke arah Blake. Tuan, Blake, aku nggak tahu salahku apa, tapi kenapa malah dukung tunanganku? Dan manggil polisi? Di matanya, dia nggak salah apa-apa. Thomas nggak mungkin berani lapor polisi sendiri, pasti Blake dalang dibalik semua ini. Walau keluarganya nggak selevel dengan keluarga Blake, tapi nggak beda jauh. Dia merasa paling bener dan bertekad banget buat maksa Blake minta maaf. Melihat para karakter utama datang, Blake menjentikkan jarinya. Rex dengan sigap menyeret Thomas ke gerbang. Lily awalnya nggak paham maksud isyarat itu, tapi muka Kyle langsung pucat pasi. Dia mau bersuara buat menghentikannya, tapi tatapan tajam Rex langsung bikin dia bungkam. Mengikuti perintah Blake, Thomas merobek bajunya, memperlihatkan bekas luka mengerikan yang memenuhi tubuhnya. Lily cemberut. Mata Thomas gak lagi selembut dulu, cuma ada rasa jijik luar biasa. Dan kebencian tanpa batas. Mau apa kamu kesini? Geram Thomas. Belum cukup nyiksa aku, mau buang aku ke sana lagi? Mendengar ucapannya. Lily sempat merasa sedikit iba, tapi langsung berubah jadi jengkel. Ngomong kosong apa sih? Aku cuma nyuruh penjaga bawa kamu.
biar dapat pelajaran, biar kamu nurut. Aku nggak pernah nyuruh mereka nyiksa kamu. Jangan bikin drama deh. Kelakuanmu yang kayak gini bener-bener bikin aku capek. Thomas tertawa dingin, merobek bajunya lebih lebar lagi. Di dadanya saja ada puluhan bekas sundut rokok. Luka sayatan silang tampak mengerikan seperti dicabik-cabik. Daging segar bercampur darah terlihat jelas. Wajah Lily langsung berubah drastis. Dia membeku, menatap gak percaya. Dengan tubuh gemetar, dia mencoba menyentuhnya, tapi langsung menarik tangannya seolah melihat monster paling mengerikan sedunia. Gimana bisa begini? Aku nggak pernah nyuruh mereka ngelakuin ini. Thomas mengertakkan gigi. Apa? Aku kan udah mohon-mohon. Kamu bilang kasih aku pelajaran. Asal nggak mati, bebas ngapain aja. Kamu lupa? Waktu pertama kali dikurung, di gunung, aku telepon kamu minta tolong sebelum ponselku disita. Tapi kamu langsung tutup. Kamu tahu gimana aku bertahan hidup sebulan ini? Semua gara-gara kamu. Cuma karena satu ucapanmu, hidupku lebih hina dari anjing. Air mata tiba-tiba mengalir di mata Lily yang biasanya dingin. Dia menggelengkan kepala, membantahnya dengan panik. Gak, itu nggak bener. Aku nggak tahu bakal begini. Thomas menunjuk Kyle yang berdiri di sampingnya. Matanya penuh keputusasaan. Kamu nyerahin tugas bawa aku ke gunung sama dia. Masa kamu nggak bisa tebak gimana nasibku nanti? Thomas sama sekali nggak percaya kalau Lily nggak tahu apa yang bakal terjadi. Lily tiba-tiba menoleh menatap Kyle dengan pandangan dingin yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Kyle, kamu yang lakuin ini? Kyle nggak berani ngaku, melihat mereka ribut. Satu bayangan melesat secepat kilat saat tubuh Kyle terpental ke udara bagai karung beras yang jebol. Blake berdiri di gerbang, nggak usah banyak bacot. Kalau mau bertindak, lakuin aja. Thomas menatap Blake dengan penuh kekaguman. Gairah balas dendam langsung membara di dadanya. Blake menyalakan rokok, menghisapnya dalam-dalam. Buruan, jangan buang waktu. Kalau kamu pukulin dia sampai mati, biar aku yang tanggung. Lily menatap Kyle yang babak belur dengan perasaan campur aduk. Tuan Blake, kamu mukul orang di depanku langsung. Apa itu sopan? Blake membersihkan telinganya dengan jari kelingking. Ya emang gak sopan. Makanya terima aja nasibmu. Menerima anggukan Blake, Thomas langsung maju merebut pemukul bisbol dari Rex, lalu mengayunkannya brutal ke arah Kyle. Selama sebulan ini, semua janji cinta sejati mereka udah musnah tak berbekas. Kyle, yang rusuknya udah patah akibat tendangan Blake, terkapar tak berdaya. Mata Lily memerah saat mencoba menarik Thomas mundur. Thomas, apa yang kamu lakukan? Thomas bahkan gak meliriknya sama sekali. He shoved her away and delivered several hard slaps across her face. Kemana aja kamu pas aku disiksa? Sekarang giliran selingkuhanmu kupukuli. Kamu malah sakit hati. Lily gemetar saking marahnya. Kan udah aku bilang aku nggak tahu, aku bakal selidiki ini. Siapapun pelakunya nggak akan kulepaskan. Lagi pula, kamu kan tunanganku. Dari pinggir, Blake bertepuk tangan, memuji logikanya. Keren banget. Kamu hampir bikin tunanganmu mati, tapi masih mau nikah. Sama dia? Boleh. Nanya nggak gimana sih? Itu cara kerja otak yang isinya cuma sampah selokan murni 99 karat. Aku ragu orang-orang di semesta drama ini punya akal sehat. Kok bisa mulutmu ngomong sampah kayak gitu? Sebelum Lily sempat membalas, dia berteriak memanggil pengawalnya. Kalian buta ya? Hentikan dia! Tapi kedua pengawalnya bahkan nggak sempat bergerak sebelum Rex membuat mereka pingsan dengan 2 tendangan kilat. Bos, cewek ini mau diapain? Perlu kita bungkus juga? Nggak, tanya Rex. Dia nggak peduli keluarga Lily itu siapa. Siapapun yang meremehkan bosnya pasti dihabisi. Blake mengusap dagunya menatap Lily dengan pura-pura serius. Rex, jangan ngaco. Ini putri sulung keluarga Lily. Masa kita bicara soal pembunuhan di siang bolong gini? Rex menyeringai. Nakal sambil memperagakan gerakan menyayat leher. Maksud bos, kita kirim dia ke luar negeri dulu. Terus, aura mengancamnya sukses bikin merinding bulu kuduk Lily. Tapi dia berasal dari keluarga kuat dan punya banyak backingan. She truly didn't believe Rex dared to touch her. Yang paling bikin dia emosi adalah Thomas. Dulu Thomas selalu memanjakannya bagai harta karun yang berharga. Boro-boro sampai mukul, menyentuh ujung jarinya saja dia nggak tega. Thomas, kamu beneran mukul aku? Kan udah aku bilang aku nggak tahu. Aku bakal kasih penjelasan. Apa maksudnya semua ini? Kamu bahkan nggak percaya lagi sama aku. Thomas menepis tangannya kasar sambil mengertakkan gigi dan menunjuk bekas lukanya. Percaya kamu? Dulu aku percaya. Dan lihat apa jadinya sekarang. Berdoalah biar aku nggak dapat kesempatan. Kalau nggak, bakal ku bikin kamu ngerasain setiap penderitaanku dulu, dikit demi sedikit. Kebencian di mata Thomas membuat Lily merinding ketakutan. Dia sadar kalau Thomas beneran ingin membunuhnya. Mengingat masa lalu mereka, mata Lily berkaca-caca sambil mencoba membela diri. Aku nggak tahu, aku bener-bener nggak tahu. Tenang aja, aku bakal balasin dendammu. Siapapun yang nyakitin kamu, bakal ku bikin bayar 100 kali lipat. Blake mengambil map dari pengawal, lalu melemparkannya ke wajah Lily. Nona Lily, kamu pasti tertarik. Lily melihat isinya, wajahnya yang masam, langsung berubah gelap gulita bagai badai. Dokumen itu ngebuktiin kalau orang yang nyelamatin dia dulu tuh bukan Kyle. Percaya buta sama Kyle cuma karena ngerasa berutang nyawa.
Coba dari dulu dia tahu Thomas penyelamat aslinya, nggak bakal kayak gini kejadiannya. Lily nyesel parah udah nyakitin Thomas bertahun-tahun demi si sampah Kyle. Dada Lily rasanya sesak kayak ditusuk 1000 pisau. Sakit banget rasanya. Kok bisa-bisanya hewan bajingan ini berani bohongin dia selama ini? Lily langsung ngarahin stiletto 8 cm miliknya tepat ke selangkangan Kyle dan nginjek sekuat tenaga. Teriakan, Kyle makin histeris. Lily lalu berbalik ke Thomas. Muka Lily langsung berubah penuh rasa bersalah. Dia coba megang tangan Thomas sambil nangis. Thomas, maafin aku. Ini semua salahku karena salah ngenalin orang. Percayalah, aku bakal tebus semuanya mulai sekarang. Tapi Thomas langsung ngehindar tanpa ragu. Tebus semuanya? Gimana caranya dia mau nebus luka-luka ini? Atau kamu mau ngerasain apa yang kurasain? Hidup kayak anjing selama sebulan. Kalau mau, mungkin ku maafin. Dibandingin penderitaan Thomas, syarat ini enteng banget. Berkali-kali Kyle ngejebak dia. Dan berkali-kali juga Lily percaya mentah-mentah sama Kyle. Thomas udah sering banget pengen pergi ninggalin perempuan itu. Tapi kekuatan keluarga Lily terlalu besar. Lily nolak lepasin dia dan maksa buat nikah. Ngelihat mereka ribut, si bos nepuk pundak Rex. Mau taruhan nggak? Tanya bos. Rex langsung dapat firasat buruk. Taruhan apa bos? Si bos mikir bentar terus ngangkat satu jari. Gaji kamu setahun. Muka Rex langsung melas. Bos, jangan bercanda dong, santai aja kali. Paling apes juga saya kerja jadi pengawal gratis tahun lagi. Toh saya nggak bisa kabur. Ngelihat Lily nangis kejer kayak siap mati demi Thomas, si bos ngerasa kasihan. Gini deh, saya nggak bakal curang. Taruhan dia nggak bakal setuju. Sebenarnya Rex mau bilang kalau dia juga mikir Lily bakal nolak, tapi si bos udah curi start duluan. Akhirnya Rex terpaksa milih yang sebaliknya. Ya udah, saya taruhan dia bakal setuju batin Rex. Bosnya sebenarnya bisa aja maksa dia kerja gratis, tapi malah dikasih peluang taruhan. Bosnya baik banget. Lily natap Thomas dengan tatapan memelas. Aku salah selama ini, aku bakal buktiin kalau yang paling kucintai itu cuma kamu. Semua penderitaanmu bakal kubalas ke Kyle. Thomas natap wanita yang tumbuh bersamanya itu. Dia sadar kalau dia nggak pernah bener-bener kenal Lily. Rasa bersalah di wajah Lily malah bikin dia muak. Oh ya, kalau gitu, asal kamu pergi bersamaku, aku nggak bakal nuntut lagi. Bos Black punya properti di luar negeri. Kamu mau tinggal di pulau bersamaku? Dengar itu, Lily spontan mundur 2 langkah. Dia ngelirik Thomas, terus ngelirik si bos. She nggak percaya Thomas bakal nyakitin dia, tapi si bos bikin dia waspada. Lily jelas emang nggak mau pergi bareng Thomas. Seketika hati Thomas hancur jadi abu, dia nggak sudi natap Lily lagi. Tongkat pemukul di tangannya langsung diayunkan. Pukulan keras itu menghantam tulang punggung Kyle sampai bunyi retak nyaring terdengar. Kyle langsung pingsan. Pergi! Bentak Thomas. Lily yang panik langsung kabur naik mobilnya. Lily tancap gas pulang ke kediamannya. Rex yang lihat mobil itu pergi langsung misuh-misuh. Sialan, cewek gak guna itu bikin dia harus kerja rodi setahun lagi. Si bos ngambil kartu dari saku jaketnya lalu dilempar ke Thomas. Orang-orang itu dikurung di penjara. Kalau mau, kamu bisa masuk dan main sama mereka. Toh mereka nggak bakal pernah bebas. Thomas ngambil kartu itu dan berterima kasih. Dia tadinya mau nanya soal Lily, tapi langsung diurungkan niatnya. Andaikan Thomas lebih peka, dia bakal sadar kalau saat Lily pergi, Rex juga ikutan lenyap. Sistem yang ngelihat si bos beneran ngerjain Lily langsung protes. Inang Thomas sama Lily itu pemeran utama. Mereka saling cinta mati. Kalau Anda cuma nyembuhin Thomas, mereka bisa hidup bahagia selamanya. Anda malah ngerusak alurnya. Si bos cuma mendengus. Cinta mati dari mana? Kalau emang cinta, Lily gak bakal ngurung Thomas di gunung. Memang dasar sistem tidak punya otak. Kalau semua misi selesai, terus ada sistem lain muncul dan saya kasih semua hadiah ke sistem baru itu, tapi bilang kalau kamu yang terbaik, kamu bakal percaya. Sistem langsung bungkam. Ngebayangin skenario itu aja udah bikin dia emosi jiwa. Tapi Inang, Lily kan ditipu. Dia tulus sayang sama pemeran utama pria. Dia rela ngelakuin apa aja demi dia. Si bos ngetuk abu rokoknya sambil tersenyum misterius. Ternyata dugaan saya bener. Kalian para sistem emang produk massal. Tiap kali saya selesai misi, kamu pasti dapat komisi kan? Tapi soal ada sistem lain atau di dunia ini, itu sih urusan nanti. Kalau emang cinta sejati, kenapa tadi Lily nggak mau diajak pergi ke luar negeri? Kamu beneran nggak paham sifat manusia ya? Ngomong sama sistem nggak punya otak kayak gini, cuma buang waktu, sistem mau membela diri, tapi sadar kalau si bos udah mutus sama suara. Waduh, diblokir lagi. Sistem ingat di buku panduan dibilang, kalau sistem yang bisa mutus kontak sama Inang secara sepihak, kenapa nasibnya malah kebalik gini di tangan si bos? Di saat yang sama, sebuah Lamborghini melesat, nyalip mobil Lily. Di dalamnya ada Pasutri Oliver yang udah mau gila selama 2 hari belakangan. Bayangin, cuma dalam sehari puluhan mitra bisnis mutusin kontrak kerja sama. Mereka rela bayar denda gede demi ngejauh dari keluarga Oliver. Karyawan pada ikutan kabur, bikin perusahaan Oliver hancur berantakan. Oscar Oliver udah coba hubungin teman-teman lamanya buat minta bantuan. Tapi para petinggi itu licik semua. Begitu tahu konfliknya melibatkan si bos Blake, semua orang langsung memihak si bos. Keluarga Oliver beneran tersudut. Gak ada pilihan lain, Oscar terpaksa datang langsung buat minta maaf.
Begitu turun dari mobil, mereka ngelihat si bos lagi santai berjemur di halaman. Mereka coba masuk, tapi langsung dicegat penjaga. Tolonglah, keluarga Blake dan Oliver kan udah temenan lama. Tolong kasih kami jalan keluar. Apa kamu tega maksa orang tua ini berlutut baru mau maafin Olivia? Fiona buru-buru narik lengan baju Oscar sambil ngasih kode lewat matanya. Kamu ngapain sih? Nggak mungkin nak Blake tega nyuruh kamu berlutut. Si bos malah ketawa santai sambil ngibas tangan. Ya udah, berlutut aja. Dengar itu, Oscar ragu tapi matanya penuh harapan. Kalau saya berlutut, perusahaan dimaafin. Fiona langsung narik Oscar mundur sambil melotot galak ke si bos. Kurang ajar, kami ini orang tuamu. Berani-beraninya bicara begitu. Si bos cuma nyengir dingin. Mau berlutut atau nggak? Bebas kok. Fiona mau ngamuk lagi. Tapi Oscar bisikin sesuatu di telinganya yang langsung bikin dia kicecep. Kalau dia makin marah, kita bangkrut. Jangan harap bisa beli barang mewah lagi. Dengar kata bangkrut, nyali Fiona langsung ciut. Di depan semua orang, Oscar langsung berlutut di depan gerbang. Nah, Blake, tolong kami. Tolong lihat muka Pak Tua ini dan kasihani perusahaan kami. Blake cuman melirik mobil mereka di dekat sana, menganggap sirkus Oscar ini lawak banget. Lu salah paham. Dia nggak pernah berjanji buat menyelamatkan perusahaan lu. Lagian, bisnis lu tuh udah sekarat. Bangkrut itu pasti. Datang ke dia nggak bakal mengubah apapun. Dia nggak bisa bantu. Oscar langsung shock berat bagai tersambar petir. Dia menunjuk Blake dengan jari gemetar, tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Blake melambaikan tangan karena sudah malas meladeni. Oke, singkirkan perusak pemandangan. Ini dari sini. Kotor banget. Blake bahkan nggak bakal pakai trik murahan begini waktu umur 10 tahun. Para penjaga langsung menyeret mereka berdua keluar. Jujur, kalau dia nggak mau menemui mereka bahkan nggak punya hak buat mendekati halaman rumahnya. Melihat puluhan panggilan tak terjawab di ponselnya, Blake mengirim video yang baru saja dia rekam ke kontak tertentu. Pagi-pagi sekali, Olivia menyadari ada yang aneh dengan kartu kredit tambahannya. Sambil sarapan di atas kapal pesiar, dia menggesek kartunya dan iseng cek saldo sejak bertunangan dengan Blake. Limit kreditnya itu unlimited banget. Tapi entah kenapa, hari ini dia mendadak pengen cek aja. Melihat saldonya cuma $500, dia pikir matanya lagi salah. Lihat, dia langsung panik memeriksa kartu-kartu lainnya. Tapi ternyata semuanya sudah dibekukan. Silas keluar dari kamar mandi dan menyadari kepanikan Olivia. Dengan curiga, tapi tetap tersenyum manis. Dia bertanya, ada apa Olivia? Apa ada masalah? Atau bos Blake bikin masalah lagi? Mendengar nama Blake, wajah Olivia makin cemberut dan gelap. Silas tersenyum tipis, tapi tetap berpura-pura menjadi pacar yang perhatian. Gimana kalau kita pulang aja? Jangan main di sini lagi sebelum bos Blake makin marah sama kamu. Olivia memaksakan senyum dan mengalihkan topik itu. Tapi rasa benci pada Blake makin membara. Apa si brengsek itu mikir cara ini bisa bikin gua tunduk? Dia nggak percaya kalau sebagai putri sulung, keluarga elit di Harbor City, dia nggak bisa cari duit dengan gampang. Dia langsung menelepon teman-teman dekatnya. Tapi begitu panggilannya. Terhubung, malah nada sibuk yang terdengar. Mereka langsung memutus teleponnya. Nggak percaya, dia mencoba menghubungi beberapa nomor lain dan hasilnya sama saja. Semua orang menutup telepon secepat kilat. Firasat buruk langsung menghantui hati Olivia. Di kalangan kelas atas, kalau kejadian begini, cuma ada dua kemungkinan. Pertama, keluarga lu bangkrut dan orang-orang takut lu mau pinjam duit. Kedua, lu menyinggung orang yang nggak tersentuh dan kehancuran tinggal menunggu waktu. Mustahil. Kok bisa? Ini terjadi saat itu juga dia mendapat pesan teks dari nomor asing. Nona Oliver, lu pasti nggak mau kan video ini jadi viral? Melihat video itu, reaksi pertamanya adalah mengira itu cuma deepfake. Tapi seketat apapun dia mengamati, gak ada bekas editan sama-sama sekali. Pas, dia mencoba menelepon atau mengirim pesan balik ke nomor itu. Gak ada respon sama sekali, benar-benar panik. Dia buru-buru menelepon ayahnya. Ayah, ada apa sih? Apa yang sebenarnya Blake lakukan? Fiona yang baru saja kehilangan muka karena dipermalukan oleh Blake sedang emosi tingkat dewa. Melihat telepon Olivia, dia langsung menyambar ponsel itu dan meratap, "Nak, cepat pulang. Sekarang juga. Kalau kamu gak buru-buru pulang, Blake bakal menyiksa ibumu ini sampai mati." Apa? Dia berani memperlakukan kalian kayak gitu? Orang itu benar-benar keterlaluan. Parah. Aku bakal pulang sekarang juga. Aku akan buat dia memecat para penjaga itu dan memaksa dia berlutut minta maaf sama ibu. Mendengar percakapan ibu dan anak ini, Oscar bahkan malas untuk berbicara. Kekejaman mutlak Blake membuktikan bahwa tidak ada peluang sedikit pun untuk perbaikan antara dia dan Olivia. Dia baru sadar sekarang betapa nggak punya otaknya istri dan anaknya itu. Pecat penjaga, berlutut, dan minta maaf. Di dunia fantasi masing-masing mereka. Tinggal dia merebut kembali ponselnya dan membentak Olivia. Pulang sekarang juga. Kalau lu nggak mau pulang, mati aja sekalian di sana. Terkejut oleh amarah ayahnya yang tiba-tiba wajah Olivia langsung pucat pasi. Tapi memikirkan kondisi keluarganya, meski ini salah Blake, dia juga ikut andil. Tetap saja, dia bingung bagaimana mengakui masalahnya sekarang. Masa dia harus bilang nggak punya ongkos buat tiket pulang? Masalahnya, semua orang yang bisa dia pinjam uangnya malah mengabaikannya.
Tanpa pilihan lain, Olivia pun mengaku jujur. Oscar mengertakkan giginya. Kan udah gue kasih uang jalan. Biarpun gak banyak itu kan, cukup buat pulang dari Antartika. Lalu Olivia menceritakan situasinya bersama Silas. Mendengarnya, Oscar langsung pusing 7 keliling. Dia meremas ponselnya sampai tangannya gemetar. Ya sudah, nanti gua transfer uangnya. Pokoknya lu harus cepat balik ke sini. Putrinya ternyata jauh lebih bodoh dari dugaannya. Dia sudah malas untuk memarahinya lagi. Tapi mendengar nama Peter memberinya ide baru. Fiona bertanya dengan cemas, suamiku, kita harus gimana? Binatang kecil itu benar-benar mau bikin kita terpojok. Oscar gak bisa menahan emosi lagi. Dia menampar keras wajah istrinya. Ini semua gara-gara lu mendidik putri kebanggaan lu itu dengan buruk. Dia bahkan gak bisa nunggu beberapa hari, dia malah mencampakkannya tepat di hari pendaftaran pernikahan mereka. Blake itu dasarnya udah arogan dan anak bodoh lu itu malah berani belagu di depannya. Surat nikah itu adalah sesuatu yang kita mohon-mohon. Kalau enggak, keluarga Blake sekarang paling cuma lagi liburan santai dan gak bakal mendaftarkan apapun. Fiona tersungkur di lantai sambil menatap kosong ke arah Oscar. Baru setelah Oscar melangkah naik dan membanting pintu ruang kerja, Fiona memegangi pipinya, mengambil cangkir dan melemparkannya ke arah tangga sambil berteriak histeris. Lu berani mukul gua? Bagus. Hebat banget. Sekarang lu berani kasar, dia berlari ke atas tapi pintu ruang kerja. Sudah terkunci rapat, Oscar malas meladeni wanita gila ini. Dia sadar betul kalau istri maupun anaknya hanya akan terus menjadi beban yang menyusahkan. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Kalau Blake gak mau memberi ampun, jangan salahkan dia kalau harus bermain kotor. Dia gak cuma datang untuk memohon maaf hari ini. Dia sudah mengambil keputusan dan segera menyuruh orang-orangnya bergerak. Setengah menit kemudian, Blake menerima telepon. Mendengar laporan dari Rex. Dia sama sekali tidak terkejut sambil mengubah posisi duduknya dengan santai. Blake berkata, ya sudah, kalau dia mau melompat, biarkan saja. Makin tinggi, dia memanjat, makin sakit jatuhnya. Dia berharap keluarga Oliver bisa bertahan setidaknya 3 hari, kalau nggak bakal ngebosenin banget. Soal Lily, dia akan memeriksanya nanti. Orang-orang yang dikira Oscar adalah anak buahnya ternyata adalah orang-orang Blake. Oscar pikir rencananya sudah sangat rapi dan tanpa celah, tapi berhasil atau tidaknya, semua itu sepenuhnya tergantung keputusan Blake untuk memberinya kesempatan atau tidak. Setengah jam kemudian, Rex dan Blake tiba di pedalaman gunung sebelah timur, Harbor City. Thomas berdiri di gerbang, melambaikan tangan dari jauh. Begitu pintu terbuka, sesosok bayangan langsung menerjang ke arah Blake. Itu adalah seorang wanita dengan wajah penuh darah dan debu. Secara refleks, Blake melepaskan tendangan memutar yang langsung membuatnya terpental. Makhluk buruk rupa apa itu? Wanita itu terlempar ke belakang, lalu ditendang lagi oleh orang lain hingga berguling-guling di tanah kotor. Seorang sosok mungil berjaket kulit hitam melangkah keluar langsung menginjak wajah si wanita. Dia bilang, awas si wanita itu, jangan sampai mengotori tempat ini. Sambil menunggu penjaga menyeret wanita itu, Violet mendekat dan menarik lengan baju Blake. 2 penjaga berdeham, berbisik pelan pada Rex, bos, orang di dalam itu Lily, dia dikurung dan gagal kabur terus. Akhirnya, Nona Violet memberinya tantangan duel 1 lawan 1. Pas Lily melihat Blake datang, dia langsung melotot panik. Blake, berani kamu menyentuhku? Apa kamu tidak takut keluarga kita perang? Tapi Blake sama sekali tidak peduli dengan ancaman itu. Perang? Apa keluarga Lily punya kekuatan untuk itu? Thomas berjalan keluar. Dia tidak menyangka Blake benar-benar langsung bergerak melawan. Lily tanpa ragu sedikit pun, ternyata kekuasaan bos Blake ini jauh lebih mengerikan dari bayangannya. Tuan Blake, saya punya satu permintaan. Blake menyelipkan sebatang rokok ke mulutnya. Bicara saja. Thomas melambaikan tangannya dan dari ruangan sebelah, 3 wanita yang tampak ketakutan berjalan keluar. Mereka berusia sekitar 40 tahun, berpakaian compang-camping, dan berbau masam. Tuan Blake, saya ingin mereka membantu saya. Saya berencana membayar mereka beberapa ratus ribu untuk jasa mereka dan menyiapkan tempat tinggal. Ketiga wanita ini adalah pengemis yang Thomas minta Rex cari. Blake mengira dia akan meminta sesuatu yang besar. Bukankah sudah kubilang, uang di kartu itu bebas kamu pakai. Tidak usah melaporkan hal sepele seperti ini kepadaku. Lily pun mulai merasakan firasat buruk yang sangat mencekam. Dia meronta-ronta histeris, mencoba memohon pada Thomas. Thomas, apa yang kamu lakukan? Kita kan teman masa kecil. Apa? Kamu benar-benar tega memperlakukanku sekasar ini? Thomas tertawa getir, urat kemarahan menonjol di dahinya. Suaranya terdengar sangat berat dan serak. Teman masa kecil? Jadi kamu masih ingat? Lalu kenapa kamu menyiksaku demi Kyle? Sadar dirinya dalam bahaya besar dan tidak akan bisa lolos dari nasib buruk. Lily masih saja memikirkan harga dirinya. Aku kan sudah bilang, dia menjebakku. Kenapa kamu tidak memaafkanku? Aku ingin menikahimu. Thomas teringat bagaimana Lily dulu selalu bilang cinta, tapi malah mau membela Kyle, membiarkan Kyle menjebaknya berkali-kali. Dia mengertakkan gigi memberi isyarat kepada ketiga wanita itu. Kalian bertiga layani putri sulung keluarga Lily ini dengan baik.
Selama 1 bulan, asal dia tidak mati, kalian bebas bermain-main dengannya sesuka hati. Ketiga wanita itu saling pandang. Bebas kami apakan saja, Tuhan tidak akan berubah pikiran nanti kan? Thomas mengertakkan gigi, suaranya penuh dendam. Tidak akan. Bukankah dia suka anjing? 1 bulan dari sekarang, aku ingin melihatnya sejinak anjing. Lily ingin berteriak lagi, tapi penjaga keburu menyumpal mulutnya. Thomas berlutut dan mengelus wajahnya. Kamu tahu bagaimana aku bertahan hidup bulan itu? Penjaga memberiku sisa makanan mereka, itu pun setelah anjing selesai makan. Saat tidak ada makanan, aku terpaksa mengunyah dedaunan kulit kayu, bahkan minum teh susu yang dicampur rambut mereka. Kalau aku terlambat bangun sedikit saja, atau mereka sedang kesal, aku langsung dipukuli dengan tongkat kayu. Pernahkah kamu merasakan makan kotoran manusia? Pernahkah lukamu di sayat terbuka, diolesi madu manis, lalu sengaja dibiarkan dikerumuni semut? Lily menggelengkan kepalanya dengan histeris, matanya melotot, ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia lebih baik mati daripada harus menanggung siksaan sekejam itu. Tapi Thomas dengan lembut menenangkannya. Tenang saja, dulu kamu menyiapkan 3 penjaga pria untukku. Jadi aku juga tidak akan membiarkan pria menyentuhmu. Aku khusus memilih orang dengan gender yang sama untukmu. Wajah cantik Lily kini basah kuyup oleh air mata bercampur debu. Dia sadar telah bersalah pada Thomas, tapi dia benar-benar menolak membayar dosanya dengan cara sekasar ini. Setelah menuntaskan dendamnya, Thomas berbalik, lalu langsung berlutut di hadapan Blake. Tanpa sepatah kata pun, dia bersujud 3 kali. Tuan Blake, mulai hari ini hidupku adalah milik Anda. Dia tidak tahu mengapa Blake membantunya, tapi dia tahu betul harga dirinya. Uang di kartu yang diberikan Blake sudah lebih dari cukup untuk menebus hidupnya berkali-kali. Satu-satunya hal yang bisa dia berikan hanyalah kesetiaan mati. Rex membantunya berdiri. Sudahlah, bos tidak suka omong kosong kesetiaan begitu. Cukup bekerja dengan baik mulai sekarang. Rex sendiri sebenarnya tidak paham bagaimana orang seperti Thomas bisa berguna membantu Blake. Lagi pula, karena mereka sudah bertindak, kenapa tidak langsung dihabisi saja? Kenapa harus dibiarkan hidup dan memicu masalah baru? Tapi bosnya tidak pernah melakukan transaksi yang merugikan. Blake pasti punya perhitungan sendiri. Lagi pula, dia tahu Thomas akan menjadi bawahan yang sangat setia. Rex tidak pernah salah menilai orang kecuali bosnya sendiri. Saat mereka bersiap pergi, Violet mendekati Lily. Dengan wajah datar tanpa ekspresi, dia mengangkat kaki lalu menginjak kaki kanan Lily hingga terdengar suara patahan yang keras. Tanpa ragu, Violet kembali menginjak dan mematahkan lengan kiri Lily. Setelah itu, dia berjalan kembali dengan santai. Padahal bela diri Lily sebenarnya tidak terlalu buruk. Namun, karena ketiga wanita pengemis itu hanya orang biasa yang mungkin akan kalah melawannya, Violet langsung melumpuhkan Lily terlebih dahulu agar memastikan dia tidak bisa kabur. Thomas berdiri gemetar menyaksikannya saat 3 penjaga menyiksanya dulu. Mereka melakukannya dengan emosi. Entah itu rasa gembira atau amarah. Biasanya manusia menyiksa karena dorongan emosi, tapi Violet sangat berbeda. Setiap gerakannya tampak begitu dingin dan sangat terlatih. Seperti sudah melakukannya ribuan kali. Sepanjang waktu, wajahnya tidak berubah sedikit pun. Matanya bahkan tidak berkedip, dia begitu tenang seperti sedang minum air biasa. Di kepala Blake, notifikasi sistem tiba-tiba berdering. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi. Anda mendapatkan versi peningkatan dari mata tembus pandang. Blake menaikkan sebelah alisnya. Baru saat itulah dia menyadari misi awal, sembuhkan Thomas, berubah menjadi balas dendam Thomas. Suara sistem terdengar, pasrah. Misi ini berpusat pada pemeran utama pria, Thomas, jadi entah itu akhir yang bahagia atau pembalasan dendam, misi tetap dianggap selesai. Tapi biasanya Thomas tidak akan pernah melakukan ini. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia tidak punya kekuatan untuk menyentuh Lily. Sistem terdiam. Melihat Blake memejamkan, matanya seolah tidur, sistem ragu-ragu lalu bertanya dengan hati-hati. Tuan rumah, kenapa Anda membantu Thomas membalas dendam? Apakah ini murni karena rasa keadilan Anda? Blake memikirkannya dengan serius lalu menjawab santai, tidak ada alasan khusus, cepat atau lambat aku harus menghadapi mereka juga. Lebih baik sekarang. Biar ku tebak. Lily adalah kakak kandung Silas, kan? Mendengar hal itu, suara sistem langsung gemetar. Tuan rumah bagaimana Anda tahu? Sistem sangat yakin tidak pernah membocorkannya, bahkan tidak pernah membahas plot besar dunia penuh penderitaan ini. Blake sudah biasa melihat sistem terkejut. Keluarga Lily memiliki 9 putri dan 1 putra. Menurutmu ini dunia gabungan novel tragis? Bukankah itu sangat cocok dengan kiasan tuan muda palsu lawan asli? Silas adalah karakter pendukung pria terkuat. Dia jelas butuh latar belakang yang setara. Blake memikirkannya, keluarga Lily adalah satu-satunya pilihan. Sistem pun langsung dibuat bungkam oleh logika Blake tidak bisa membantah. Host ini pintar sekali. Dia di dalam bidak tapi bisa melihat seluruh permainan. Blake mengabaikan sistem itu. Dia sebenarnya sudah mempertimbangkan poin ini, tapi yang membuatnya yakin adalah karena dia baru saja menyuruh orang menyelidiki Silas.
tahu kalau dia bukan anak kandung dari keluarga Lily dan menghubungkannya dengan skandal 2 tahun lalu saat putra bungsu mereka dirumorkan sebagai anak angkat. Menebak identitas asli Silas yang sebenarnya itu sangat gampang bagi Blake. Mengetahui kebenaran ini memicu sedikit rasa tertarik dalam dirinya. Harus begini biar seru. Setidaknya permainan ini bakal bertahan lebih lama. Kalau tidak, sekali telepon ke anak buahnya untuk menghabisi mereka bakal membosankan sekali. Jarang-jarang dapat sistem. Dia harus menambah sedikit bumbu ke hidupnya yang biasa saja ini. Blake ingin melihat bagaimana sikap Silas pada Olivia, putri sulung yang jatuh miskin setelah keluarga Oliver bangkrut dan dia terlilit banyak utang besar. Rex menatap Blake dengan aneh. Bos biasanya tidak begini, tidak melempar Olivia dan Silas ke laut buat makanan ikan di hari pertama saja. Sudah merupakan kemurahan hati yang luar biasa. Sekarang dia malah menggantung mereka? Apa siksaan mental seseru itu? Blake tidak banyak menjelaskan. Terutama karena sistem di kepalanya memberi beberapa ide baru. Seperti dugaan Olivia bersiap bertindak. Baru saja Blake keluar dari gunung. Anak buahnya melapor, Tuan Blake, beberapa pembuat konten besar menyebarkan video kejadian kemarin secara online. Haruskah kita bereskan? Blake melirik Rex. Memberi isyarat agar dia mengambil alih kendali penuh. Video yang dirilis para influencer itu menunjukkan Blake memutuskan pertunangan, memaksa bisnis, membuat bangkrut keluarga Oliver, dan membuat kedua orang tua itu berlutut memohon di depan umum. Tapi semua video sengaja memotong wajah Blake. Orang-orang memang mudah bersimpati pada yang lemah, apalagi saat sengaja disesatkan. Informasi yang disebar sepenuhnya mengincar Blake membuang semua hal buruk yang telah dilakukan Olivia dan keluarganya. Video itu menggambarkan keluarga Oliver sebagai korban tak bersalah. Netizen pun langsung heboh di kolom komentar. Blake Corp sampah banget. Tadinya kukira benefitnya bagus dan mau melamar. Sekarang sih ogah, perusahaan sampah gini mending buang saja. Tepat sekali. Punya bos begitu. Perusahaannya tidak punya masa depan. Pasti bisnis ilegal. Kasihan bos Oliver. Sudah tua tapi harus berlutut pada anak bawang. Menurutku, CEO Blake ini pasti punya simpanan dan tidak mau menikahi teman masa kecilnya. Jadi dia sengaja menindas keluarganya. Sesekali ada beberapa komentar yang rasional, tapi mereka langsung diserang habis-habisan oleh para netizen dan dipaksa untuk bungkam. Orang bodoh selalu ada tiap tahun, tapi di dunia novel penuh drama ini, jumlahnya luar biasa banyak. Netizen tak berotak, cuma bisa kasihan buta dan ikut-ikutan menghujat. Bagi sebagian orang, kebenaran tidaklah penting. Hidup mereka penuh stres, jadi mereka cuma butuh samsak untuk meluapkan amarah. Melihat skandal Blake Corporation meledak, suasana hati Fiona yang buruk langsung membaik. Hewan kecil itu berani memperlakukan kita begitu. Ini kualat namanya. Tapi Oscar yang duduk di ruang kerjanya dan melihat semuanya berjalan sangat lancar, tidak merasa senang. Sebaliknya, dia malah mengerutkan dahi. Kenapa tidak ada perlawanan? Makin mulus rencananya, makin cemas perasaan Oscar. Sialan, apa yang sedang direncanakan bocah itu? Blake kembali ke mansion. Peter meneleponnya. Kudengar Stella membuat kekacauan. Perlu kubantu bersaksi untukmu? Blake tertawa dingin menjawab dengan malas. PT tua, apa ini hari pertamamu mengenalku? Kenapa aku harus cemas soal orang tidak penting sepertinya? Peter bergumam. Tanda setuju, lalu menutup telepon. Dia juga tidak berpikir Stella bisa memengaruhi Blake. Tapi karena dia penyebab kekacauan ini, dia merasa agak bersalah. Seperti pepatah bilang, kumbang tinja tidak akan menyakitimu, tapi jelas membuatmu jijik. Saat Rex dan Blake tiba, Stella sedang mengamuk histeris, layaknya nenek sihir di bawah gedung Blake Corp. Dia jelas sangat siap, riasan tipis, memakai gaun yang memperlihatkan beberapa bekas luka penyiksaannya. Harus diakui dengan wajahnya yang rapuh, memelas, dan beberapa tetes air mata, netizen pun langsung iba padanya. Kamera yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Stella, memotret tanpa henti. Dia sesenggukan menceritakan kisahnya. Baru-baru ini, aku hanya pergi perjalanan bisnis dengan bosku. Pacarku memakai alasan itu untuk memutuskan hubungan denganku. Lalu, CEO Blake mencari orang entah dari mana dan memukuliku sampai setengah mati di hotel. Bekas luka di tubuhku adalah buktinya. Stella memamerkan buktinya. Karena Blake datang tepat waktu hari itu, Stella sebenarnya hanya berada di dalam kamar hotel kurang dari 10 menit saja. Mengandalkan rentang waktu singkat itu, dia mencoba membuktikan bahwa dia hanya pergi ke hotel bersama Richard, tapi tidak terjadi apa-apa. Karena apa yang bisa dilakukan dalam beberapa menit saja. Stella menangis tragis, tersungkur ke tanah, rambut hitam panjangnya menutupi kilat mata yang penuh dendam saat menatap gedung Blake. Dia sangat membenci Blake sampai ke tulang. Dia tidak pernah menyangka Blake adalah CEO legendaris dari Blake Corporation, pria yang dihormati seluruh kota Harbor. Jika dia tahu Peter berteman dengan sosok raksasa seperti Blake, dia tidak akan pernah menempel pada Richard. Aku tidak tahu apakah kalian orang kaya suka berpura-pura miskin demi memacari gadis biasa seperti kami, tapi aku tidak akan mengganggu. Peter lagi, tolong berhenti menyuruh orang untuk meneror orang tuaku. Mereka sudah tua, tidak akan kuat. 1000 kesalahan, 10.000 kesalahan, ini semua
Salahku. Kalau kalian tidak senang, incar saja aku. Di bawah narasi Stella, dia berubah menjadi sekuntum bunga putih kecil yang malang dan rapuh. Selama hubungan mereka, Peter menyembunyikan kekayaannya dan menipunya. Stella bekerja keras mencari uang hanya untuk mengetahui kalau Peter kaya raya. Merasa dibohongi, dia dengan tegas memutuskannya. Kisah tragis ini sangat menyentuh hati para netizen yang menonton siaran langsung. CEO Blake Cobb benar-benar sampah karena melakukan ini. Bukan cuma karakternya yang bobrok. Dia mencampakkan tunangannya dan menghancurkan gadis mandiri kan. Aku di Kota Harbor sekarang. Aku bakal pergi ke gedung Blake dan melempar cat dalam beberapa hari ke depan. Rex dan Blake bersandar di mobil. Mereka tidak terburu-buru untuk turun tangan, hanya menonton topeng monyet ini. Mereka masih menunggu kedatangan dua orang. Lagi, mereka mengobrol santai, mencoba menggunakan internet untuk menjelekannya. Oscar benar-benar licik. Demi menghancurkan Blake, dia bahkan menyuap Stella. Rex mengeditkan bahu sambil memperlihatkan senyum liciknya yang khas. Sepertinya pria tua dari keluarga Oliver itu ingin menggunakan kekuatan opini publik untuk menyerangmu, lalu memanfaatkan kesempatan emas itu untuk memaksamu agar tetap terikat dengan keluarga mereka. Lagi pula, begitu perusahaan mereka bangkrut, netizen tanpa otak ini akan menyalahkanmu sepenuhnya. Blake tidak mengatakan apa-apa, terus menonton pertunjukan itu. Air mata Stella benar-benar bisa keluar sesuai perintah. Dia menangis terseduh-seduh, membuat hati banyak netizen pria tersentuh. Saat dia bersiap menyiramkan bensin, sorot kamera di sekitarnya mendadak langsung berbalik ke arah Blake. Aura misterius dan berkelas yang terpancar dari dirinya bikin semua orang langsung salah fokus. Begitu melihatnya, Stella gemetar, tapi lirikan matanya ke kamera langsung berubah licik. Dia langsung menerjang ke kaki Blake sambil menangis drama. Tuan Blake, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Tolong beri kesempatan, jangan pojokkan aku lagi. Aku tidak akan putus dengan Peter. Orang tuaku sakit keras. Adikku tidak sekolah. Seluruh keluargaku cuma bergantung padaku untuk hidup. Di sudut yang tidak tersorot kamera, Stella sengaja pasang tampang lemah di hadapan Blake. Siapa tahu dia beruntung bisa memikatnya dan jadi nyonya Blake. Tapi refleks Blake cepat banget. Dia tidak memberinya celah untuk mendekat. Jangan sentuh aku alergi bulu anjing. Kalimat dingin itu langsung bikin Stella gregetan setengah mati. Blake sendiri memang selalu menjaga profil rendah dan jarang tampil di depan umum. Di luar kalangan elit, jarang ada yang tahu wajah asli CEO Blake Corp. Begitu dia muncul, suasana siaran langsung berubah drastis. Meski netizen masih mengira Stella adalah korban, sikap mereka mulai melunak. Apa ini si kejam dan licik CEO Blake yang dirumorkan itu? Kelihatannya tidak seperti itu. Dia muda banget. Apa umurnya baru 20 tahun? Setuju? CEO tampan ini tidak kelihatan jahat sama sekali. Pasti ada salah paham. Mungkin ada yang iri dan sengaja memfitnahnya. Lagi pula, meski cowok ganteng ini salah, kalau dipikir-pikir lagi, apa Stella benar-benar polos tanpa dosa. Membaca komentar itu, Stella makin dongkol. Rex yang berdiri di belakang Blake cuma bisa mencibir meremehkan. 10 kamera dan tidak ada satupun yang menyorotku. Dasar perempuan cuma melihat tampang saja. Dulu, Rex adalah idola yang bikin banyak gadis gila dan terkenal di dunia bawah. Sayang, sejak bertemu bosnya, semua berubah. Melihat Blake berhasil membalikan keadaan, Stella sedikit memiringkan pundaknya, membiarkan tali bajunya melorot untuk memperlihatkan bekas luka mengerikan. Para wartawan langsung mengerumuni Blake, membombardirnya dengan berbagai pertanyaan tentang keluarga Oliver dan Stella. Tuan Blake, halo, apa benar yang dikatakan Nona Stella? Apakah Anda memakai cara ilegal untuk mendepak Nona Stella dari perusahaannya dan meneror keluarganya? Soal Anda memaksa orang lain, membuat calon mertua Anda berlutut dan minta maaf, bagaimana penjelasannya? Sebelum Blake sempat menjawab, tepat saat itu dua pria lewat sedang asyik menonton video di iPad. Video itu tidak sengaja terekam oleh sorotan kamera, isinya sangat vulgar, tanpa sensor, tanpa pixel, kata-kata saja rasanya. Tidak cukup untuk menggambarkannya. Intinya ada dua orang yang sedang asyik melakukan adegan panas dari berbagai sudut kamera. Video itu dengan jelas memperlihatkan lekuk tubuh sang wanita dan suara desahannya yang sangat detail. Begitu netis di siaran langsung melihat video tersebut, kolom komentar langsung heboh. Ya ampun, panas banget. Tunggu dulu, wanita itu mirip sekali dengan Stella. Dan prianya, aku kenal, itu ketua Richard Corporation. Dia sudah bawa tanah begitu, tapi Stella masih mau melayaninya. Menjijikan sekali. Stella yang masih berlutut di tanah demi mencari simpati, langsung mendengar suara dari video itu dan refleks berdiri. Begitu melihat isinya dengan jelas, dia langsung membeku. Video itu adalah adegan ranjangnya bersama Richard. Di situ juga ada rekaman suaranya yang menjelek-jelekan Peter, meminta tas mewah, dan dengan antusias menyetujui permainan aneh apapun yang diinginkan oleh sugar daddy-nya. Semuanya terbongkar. Saat Stella mencoba merebut iPad itu, Rex bergerak lebih cepat. Dia langsung merampas dan membantingnya ke tanah di depan semua orang. Video macam apa yang kalian tonton di tempat umum punya sopan santun? Tidak. Dua pria yang iPad-nya dihancurkan itu tidak marah. Sebaliknya, mereka malah
meminta maaf berulang kali. Maaf, maaf, kami tidak menyebarkannya. Kami hanya menonton sendiri. Rex membentak mereka dengan marah. Menyebarkan hal mesum seperti ini melanggar hukum. Tahu tidak? Kedua pria itu membungkuk minta maaf lagi, lalu buru-buru kabur. Seluruh sandiwara ini berjalan sangat mulus. Blake menyeringai tanpa repot-repot menyembunyikan senyum puasnya. Stella langsung memegangi kepalanya, merasa seperti dilemparkan ke jurang es yang dingin. Dia menutupi wajahnya rapat-rapat, takutan setengah mati jika tersorot kamera. Habis, sudah. Semuanya hancur. Ucapannya sebelum video itu bocor kini berbalik menjadi pisau tajam yang menusuk dirinya sendiri. Stella menggeleng panik. Tidak, bukan begitu. Video itu palsu. Jika video itu sampai menyebar, dia tamat. Dia tidak akan pernah bisa menunjukkan mukanya di kalangan sosial lagi. Mulut netizen bisa mengangkat seseorang, tapi juga bisa menghancurkannya. Opini publik di internet langsung berbalik total. Karena videonya beresolusi tinggi, ditambah giringan opini dari buzzer sewaan Blake, netizen merasa dimanipulasi. Mereka pun langsung menghujat Stella tanpa ampun. Gila ya, jelas-jelas selingkuh dengan omong girang, tapi masih belagak jadi korban fitnah. Benar-benar tidak tahu malu, sudah berbuat mesum. Tapi masih berani pasang muka sedih di sini. Aku bisa bersaksi karena aku tetangganya Stella. Bapaknya temperamental, ibunya hobi judi, dan adiknya cuma parasit, pemburu harta. Aku tidak tahu apa keluarganya hancur, tapi melihat video itu, dia jelas mau dihancurkan oleh kakek-kakek bau tanah itu. Harus kuakui, sinematografi video itu jauh lebih profesional daripada film dewasa sungguhan. Stella ingin sekali menampar Blake, tapi tidak berani. Akhirnya dia beralih ke wartawan yang merekam layar iPad tadi. Kenapa kamu merekamnya? Itu semua bohong. Hapus sekarang juga. Wartawan itu langsung berganti sikap dan menjawab dingin. Aku hanya bertugas melaporkan kebenaran. Tidak ada yang suka dengan peselingkuh. Semakin dia melihat Stella, semakin dia merasa jijik. Jika bukan demi uang keluarga Oliver, dia tidak akan sudi menaikkan namanya. Oscar yang memantau siaran langsung itu sejak awal seketika merasa cemas. Namun dengan cepat dia bisa menguasai diri. Stella toh cuma bidak catur yang tidak berharga. Jadi masa bodoh jika rahasianya terbongkar dan reputasinya hancur. Lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi masih banyak netizen yang merasa risih dengan fakta bahwa Blake memaksa orang tua Oliver berlutut. Meskipun masalah Stella itu benar, perlakuan Blake pada calon, mertuanya itu keterlaluan sekali kan? Kalau pewaris Oliver memang bersalah pada bos Blake, harusnya keluarga Oliver sudah menutup rapat rumor ini sejak lama. Mana berani mereka membiarkannya menyebar? Sebenarnya, inilah yang dipikirkan Oscar. Bagaimanapun, skandal Olivia dan Silas adalah noda hitam yang tidak bisa dihapus dari diri Blake. Jika dia berani merespons di depan publik, reputasinya pasti akan sedikit tercoreng. Oscar memang sengaja menunggunya hancur karena tekanan mental ini. Begitu masalah ini memanas, saham Blake Corp dipastikan merosot tajam. Tapi menghadapi ceceran pertanyaan wartawan, Blake justru berjalan santai masuk ke kantornya. Rex kemudian mengangkat tangannya buat menghadang wartawan yang ngejar. Kalau ada pertanyaan, tanya ke saya aja. Bos Blake lagi sibuk, jangan buang-buang waktunya yang berharga. Stella melotot, kosong ke arah Blake. Dia udah gak punya apa-apa lagi. Semuanya ludes, karena udah gila. Dia langsung nerjang Blake. Tapi baru melangkah beberapa kali, polisi langsung ngeborgol kedua tangannya. Nona Stella, Anda dicurigai melakukan pencemaran nama baik yang sangat serius kepada orang lain dan menyebabkan dampak fatal. Tolong ikut kami. Ngelihat borgol itu, Stella masih gak paham situasinya. Apa? Pencemaran nama baik, aku gak ngelakuin apa-apa. Kalian salah tangkap. Kedua polisi itu jelas-jelas sudah nonton siaran langsungnya. Dua cowok yang gak sengaja bocorin videonya paling cuma bakal kena denda pelanggaran ringan. Rex senyum licik ke Stella. Nona Stella, jangan lupa siapin uang ganti rugi mental buat bos Blake dan juga biaya ganti rugi reputasi untuk perusahaan Blake. Ngadepin orang kayak Stella, dipukulin sampai mati tuh nggak seefektif dibikin hidup melarat kayak pengemis. Dia kan gengsian, nggak ada hukuman yang lebih kejam buat dia selain kemiskinan, menghancurkan mental jauh lebih ampuh. Rex emang punya banyak waktu luang buat main ginian. Biarpun Stella teriak, berontak, dan terus nyari alasan, kedua polisi itu tetap nyeret dia pergi. Hukum itu buat keadilan, bukan buat kasihan. Para wartawan saling lirik. Kalau mereka wartawan biasa ngelihat betapa susahnya Blake dihadapin, mereka pasti udah mundur. Tapi kelompok ini beda banget. Di permukaan mereka emang dikirim keluar Oliver. Padahal aslinya mereka itu orang-orangnya Blake sendiri. Beres urusan Stella, Rex ngeluarin tumpukan foto. Terus dikasih ke para wartawan. Ada foto Olivia lagi pegangan tangan sama Silas pas belanja, foto pelukan, sampai foto mereka masuk ke kamar hotel yang sama. Sambil pasang muka sedih, Rex, nyeritain konflik antara Blake dan Olivia. Sebenarnya nggak ada masalah gede kok. Cuma perjodohan keluarga kayak biasa. Semua orang juga tahu. Tapi tuan muda saya ini baik hati dan setia banget sama cintanya. Dia sama sekali nggak pernah macam-macam di luar sana. Kalau netizen di siaran langsung nggak percaya, silakan cek sendiri. Tuan muda saya nggak pernah punya skandal satupun. Rex sebenarnya merasa tersiksa banget.
Dia ini raja tentara bayaran legendaris, tapi sekarang malah berdiri di live stream ngegosipin drama percintaan menye-menye. Padahal kemampuan menembaknya nggak ada tandingan di dunia bawah tanah, tapi dia tetap nggak bisa ngalahin Blake. Bela dirinya luar biasa, bahkan pernah bantai satu pasukan di segitiga emas sendirian, tapi tetap aja nggak bisa menang lawan Blake. Rex menghela napas dalam hati, tapi lanjut ngejelasin. Kami cuma nggak nyangka Nona Olivia bakal tega begini. Ini bener-bener kelewatan. Ini udah ngelanggar batas toleransi tuan muda. Soal perusahaan Oliver itu murni persaingan bisnis biasa. Gak ada yang namanya sengaja ngejatuhin mereka. Terus soal video dua sesepuh Oliver berlutut, memang beneran, tapi itu sengaja direncanain dan direkam sendiri sama direktur Oscar buat manipulasi simpati netizen. Biar tuan muda terpaksa ngebantu dia. Sampai di titik ini, muka Rex kelihatan sedih banget. Hidup tuan mudanya tuh menderita banget rasanya. Perusahaan Oliver jelas-jelas ngemplang pajak, nunggak gaji karyawan, dan bikin proyek asal-asalan. Sampai numbalin banyak nyawa pekerja. Kebusukan ini udah lama ditutup-tutupi. Sekarang pas semuanya viral di internet, biarpun tuan muda nyuruh saya diam, saya beneran nggak bisa nahan amarah ini lagi. Kalian semua bisa nemuin semua bukti ini di internet. Cuma dengan sekali cari, saya udah cukup bicara. Keadilan bakal berpihak pada kebenaran. Pidato berapi-api itu dilengkapi dengan mata merah berkaca-caca. Aktingnya meyakinkan banget. Berdiri di kantor lantai paling atas sambil ngeliatin Rex di bawah, Blake senyum, kecut, sambil geleng-geleng kepala. Akting anak ini emang perlu diasah, lebay banget, tapi Blake udah cukup puas. Nggak lama kemudian, sistem akhirnya ngehubungin Blake lagi. Tuan rumah, denger ya, pakai cheat di dunia, penuh penderitaan sih, oke aja. Tapi Anda bahkan nggak berusaha akting normal. Ini lantai 66 loh. Tanpa teropong pun Anda bisa ngelihat jelas apa yang terjadi di bawah sana. Emang boleh saya overpower itu? Blake lagi mood baik, jadi langsung dia blokir. Tiba-tiba sistem jerit heboh. Tuan rumah terdeteksi tokoh utama penuh penderitaan dalam radius 100 meter. Sistem emang cuma bisa deteksi tokoh utama dalam jarak 100 meter. Karena berisik, Blake ngeblokir lagi sistem itu. Tokoh utama dari novel balas endem biasa. Keputusan ngeblokir koneksi sistem emang paling bener. Pas ngelihat Rex ngeluarin tumpukan foto itu, Oscar ngerasa dunianya berputar dan kepalanya pusing banget. Bocah itu beneran udah siap. Sialan, dia kecolongan lagi sama bocah licik itu. Gak cuman foto lama, tapi ada juga foto terbaru Olivia sama Silas di atas kapal pesiar. Apa Blake punya mata-mata di kapal itu juga? Oscar langsung nelpon anak buahnya, nyuruh mereka hubungin wartawan buat langsung bungkam berita itu secepatnya. Tapi para wartawan masih ngerubungin Rex buat nanya skandal perusahaan Oliver, dan Oscar sadar dia udah diakali. Rencana yang dia susun ternyata udah dibaca sepenuhnya sama Blake. Oscar langsung lemes di kursinya, kehabisan tenaga sambil gumam, habis sudah, semuanya tamat. Dia nggak nyangka Blake bakal berani ngebongkar perselingkuhan ini ke publik. Apa cowok ini? Nggak peduli sama harga dirinya sebagai laki-laki. Blake sendiri sadar betul soal masalah itu. Di zaman sekarang, hal kayak gini jelas jadi skandal besar. Pihak cewek bakal kena sanksi sosial, tapi si cowok juga bakal ditunjuk-tunjuk dan ditertawakan. Tapi pas kamu berdiri di puncak kekuasaan absolut, hal itu nggak bakal jadi masalah lagi. Malah itu cuma ngebuktiin kalau Olivia yang buta. Beres nonton, acting Rex, Blake balik kerja lagi. Kali ini Oscar udah bayar wartawan-wartawan itu tuh buat wawancara dia. Para wartawan dapat duit sekaligus ketenaran. Di kota Harbor, nggak sembarang orang punya hak buat wawancara Blake. Biasanya mereka cuma bisa nemuin manajer departemen. Di perusahaannya, wawancara langsung CEO perusahaan Blake, sosok misterius bagai naga, adalah hal yang bahkan nggak berani mereka impikan. Siaran langsung itu pun dengan cepat menghebohkan jagat maya. Nah, awalnya cuma karena sensasi dari Stella, soalnya dia pinter banget main peran jadi pelayan, kucing hitam seksi, istri tetangga, sampai video bocor berkualitas tinggi yang baru ini. Internet bener-bener geger. Luar biasa, CEO perusahaan Blake emang idaman semua gadis muda. Blake cuma muncul beberapa menit saja, tapi ketampanannya yang memikat kaum Adam maupun Hawa langsung bikin popularitasnya melejit pesat ke tingkat yang luar biasa. Tagar ketampanannya langsung menggeser topik lain dari puncak pencarian. Luar biasa, perjalanan hidup CEO perusahaan Blake yang penuh liku-liku. Latar belakangnya lahir dari keluarga besar Blake yang sangat berkuasa di kota Harbor, dicap jenius sejak kecil, menguasai berbagai literatur klasik di usia 3 tahun, dan selalu loncat kelas. Sejak umur 10 tahun, dia selalu punya visi bisnis yang jenius. Nggak pernah kalah perang dagang sekalipun, dan lulus kuliah umur 12 tahun. Cuma modal beberapa kalimat simpel, dia langsung bikin internet gempar. Intinya, waktu kecil dia udah OP, pas masuk dunia bisnis malah makin gila. Dan pas dewasa, nggak ada yang bisa tandingi kehebatannya. Di puncak kesuksesan itu, anehnya nggak ada satupun gosip cinta tentang dia di internet. Netizen bahkan kompak mendeklarasikan kalau mulai hari ini, Bos Blake adalah satu-satunya dewa tampan di kota Harbor. Di sisi lain, setelah bayar denda, Stella akhirnya bebas dari kantor polisi, tapi pas melangkah keluar, pikirannya masih kacau balau.
Selama 2 hari berikutnya, dia terus-menerus dikejar pengacara. Setiap perak yang pernah Peter belanjakan untuknya dituntut kembali tanpa sisa. Bahkan uang $10.000 dari Oscar buat ngejelekin grup Blake. Nggak ada apa-apanya dibanding utang itu. Silas nggak bisa dihubungi, dan orang tuanya sendiri sudah nggak peduli. Benar-benar butuh. Stella akhirnya naik taksi ke rumah Richard. Kalau dia nggak bisa selamat, nggak ada yang boleh hidup tenang. Karena Richard sudah cerai dan sekarang terjerat skandal besar. Stella berniat nempel terus padanya. Biarpun Richard kirim orang buat mengancam, dia harus tetap memeras uang darinya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Tapi pas Stella sampai di sana, harapannya langsung hancur. Pemilik baru rumah itu ternyata pasangan muda, dan dia tanpa sengaja menguping obrolan mereka. Sial banget, kirain dapat harga murah, nggak taunya Richard malah mati besoknya. Mendengar itu, Stella langsung kaku dengan pikiran yang campur aduk. Rasa merinding langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Richard benar-benar mati. Padahal di matanya, Richard itu sosok yang tak tersentuh, tapi nyatanya berakhir tragis begini. Dia nggak berani membayangkan nasibnya sendiri nanti. Nggak mungkin. Peter pasti masih mencintainya. Kalau nggak, kenapa dia dibiarkan hidup sampai sekarang? Stella pun kabur dengan panik dan limbung. Tiba-tiba, brak! Stella tertabrak mobil sampai terpental jauh. Sementara itu, di dalam gedung korporasi Oliver, para karyawan dilanda kepanikan luar biasa. Hanya dalam 2 hari mereka bergantian mengundurkan diri, membuat kondisi perusahaan yang sudah sekarat makin hancur. Oscar duduk di kursi kerjanya sambil memandangi kerumunan di bawah jendela kaca besar. Dia mengutuk Blake yang kejam karena mengkhianati keluarga Oliver tanpa ragu, serta cuek apakah batalnya pertunangan dengan Olivia memengaruhi saham grup Blake. Nyatanya saham perusahaan Blake tidak turun sama sekali, malah melonjak hingga 30%. Sebaliknya, saham korporasi Oliver terjun bebas ke jurang kehancuran, tinggal menunggu waktu saja sampai mereka dinyatakan bangkrut. Cuma butuh 2 hari bagi raksasa kota Harbor ini untuk hancur lebur. Saat Oscar melangkah keluar ruangan, dia menyadari tatapan aneh dari para karyawannya. Dia tidak ambil pusing, mengira mereka hanya panik karena perusahaan hampir bangkrut. Sementara itu, telepon di mejanya terus berdering tanpa henti. Olivia meneleponnya dengan panik. Oscar enggan menjawabnya. Kalau bukan karena anak bodoh itu, dia tidak akan terjebak dalam kekacauan seperti ini. Tapi akhirnya dia mengangkatnya juga, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Olivia pun diam. Ayah dan anak itu terjebak dalam keheningan yang aneh. Olivia sudah tahu apa yang terjadi di kota Harbor dan memahami kesulitan ayahnya. Tepat saat Oscar hendak bicara, pintu tiba-tiba didobrak terbuka. Fiona dengan gaun merah menyala dan wajah murka langsung menerobos masuk tanpa menutup pintu, lalu membentak Oscar, "Tua bangka bajingan, berani-beraninya selingkuh." Oscar langsung kaku dan heran dengan omong kosong itu. Tapi Fiona langsung mendekat dan melempar ponselnya tepat ke wajahnya dengan penuh emosi. Kalau berita ini nggak bocor di internet sampai kapan kamu mau sembunyiin? Mau nunggu aku mati baru bisa hidup bersama perempuan penggoda itu? Oscar buru-buru melihat ponsel itu. Beritanya gempar, ketua korporasi Oliver punya 3 simpanan, bahkan salah satu manajer cabang grup Blake punya rumah mewah. Selain itu, ibu dari anak haramnya menghabiskan puluhan juta setiap bulan. Parahnya lagi, topik hangat di internet juga membongkar identitas anak haram tersebut. Alamat dan masa lalunya sebagai perundung bodoh di sekolah yang sombong karena uang terkuak lebar. Oscar langsung lemas, seperti disambar petir di tempat. Dia berlutut tak berdaya di depan Fiona. Pikirannya jauh lebih jauh. Expose detail itu menjadi tanda bahwa bos Blake siap menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Fiona terus menangis histeris sambil menjambak dan mengguncang tubuh Oscar dengan kasar. "Pantas saja kamu selalu bilang, Olivia, nggak perlu belajar mengelola perusahaan. Ternyata kamu cuma mau melapangkan jalan bagi anak haram." Itu. Di seberang telepon, Olivia mendengar semuanya. Pikirannya langsung kosong saat menatap hamparan salju. Ponselnya tergelincir dari genggaman dan jatuh ke lantai kapal pesiar. Begitu tersadar kembali dari keterkejutannya, dia dengan cepat memungut ponsel itu lagi. Ayah, semua berita itu bohong kan? Ayah nggak melakukannya, kan? Jika apa yang dikatakan Fiona itu benar, maka seluruh hidupnya hanyalah sebuah lelucon. Oscar pasrah menerima pukulan Fiona di lantai. Meski wajahnya mulai berdarah karena tercakar, dia tidak melawan. Pikirannya hanya mencemaskan putra tunggal kesayangannya itu. Tiba-tiba ponselnya bergetar menerima pesan masuk. Isinya, "Bos Oliver tidak menyangka ambisimu begitu besar. Menyusupkan anak haram ke grup Blake adalah langkah berani. Sayang sekali kamu gagal di langkah terakhir." Fiona terus memegangi kaki Oscar sambil memukul dan memakinya. Suara pertengkaran hebat mereka terdengar jelas di telinga Olivia. Olivia terduduk kaku di atas kasur. Silas langsung masuk setelah menguping semuanya, berniat memanfaatkan momen ini untuk berpura-pura menjadi sosok penenang yang pengertian. "Olivia, jangan sedih. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Karena lengah, Olivia akhirnya menceritakan hancuran keluarganya kepada Silas begitu saja.
Aku harus bagaimana? Perusahaan hancur dan ayahku punya anak haram di luar sana. Silas menatapnya dengan tatapan mata yang sangat lembut dan menenangkan. Olivia, aku akan menemanimu. Jika perusahaan bermasalah, ayo kita pulang dulu. Asalkan kita bisa membujuk bos Blake agar memaafkanmu, perusahaan pasti bisa diselamatkan. Berkat bujukan Silas, Olivia perlahan mulai bisa berpikir rasional. Namun begitu Olivia keluar ruangan, Silas langsung menendang pintu dengan kesal sambil mengumpat keras. Sialan, gadis bodoh ini benar-benar tidak punya otak. Silas tidak menyangka keluarga Oliver akan langsung tumbang hanya dalam 2 hari melawan bos Blake. Padahal dia mengira korporasi Oliver cukup kuat untuk menandingi keluarga Blake, mengingat reputasi mereka sebagai keluarga papan atas. Menikahi Olivia dikira jaminan kaya seumur hidup. Siapa sangka mereka hancur secepat ini? Saat ini korporasi Oliver benar-benar kacau balau. Sedangkan bos Blake santai saja bermain catur bersama Rex setelah tugasnya selesai. Rex sendiri merasa semakin sulit menebak isi pikiran bosnya itu. Bos, kenapa tidak habisi saja anak haram Oscar itu? Membiarkannya hidup hanya akan memicu bahaya. Katanya kalau nggak dicabut sampai ke akarnya, masalah bakal tumbuh lagi kayak gulma, apa nggak nyari penyakit. Tapi si bos sama sekali nggak mikir gitu. Malah dia ngerasa sebaliknya. Jarang-jarang ada serangga yang nyari perkara, pengen diajak main lebih lama, santai aja. Berhubung Olivia berani main api tepat di depan matanya, si bos bakal ngasih pelajaran berharga yang nggak terlupakan. Dia udah ngitung semuanya. Begitu keluarga Oliver bangkrut, Olivia cuma punya sisa uang pas-pasan dan 1 rumah mewah. Dia pengen lihat siapa yang bakal dapat rumah itu, anak haram atau si Olivia. Rex menatapnya dengan heran. Si bos biasanya nggak selembut ini. Dulu kalau dia nggak ngelempar Olivia dan Silas ke laut buat pakan hiu di hari pertama, itu udah keajaiban. Murahan hati yang luar biasa. Sekarang dia malah ngasih jalan keluar setengah. Apa siksaan mental si asik itu? Dia nggak banyak jelasin karena sistem di kepalanya lagi ngasih ide gila. Tepat pas pintu mau ditutup, ada bayangan lewat depan ruangan CEO, mata tembus bus pandang miliknya langsung aktif lagi. Nama Simon, dia bucin sama Diana nikah sama cowok lain demi duit, patah hati, Simon nikah sama junior kuliahnya, punya anak cewek, dan hidup bahagia. Tapi pas denger Diana cerai dan hidup susah, Simon berkali-kali tega ninggalin anak istrinya cuma demi ngurusin Diana. Suatu hari, anaknya kena serangan jantung di jalan tol, tapi Simon malah nelantarin keluarganya cuma demi ngurusin jari Diana yang lecet. Info khusus, Diana ternyata disuap oleh keluarga Lily buat ngejebak Simon biar nyuri dokumen rahasia Blake Corp. Tapi 2 hari kemudian perusahaan Lily langsung dihancurin sampai bangkrut oleh Blake Corp tamat. Anaknya mati, sang istri Laura minta cerai, Simon hidup kesepian sampai tua. Misi 1, bantu Simon dapetin lagi hati Laura. Misi 2, bantu Simon dan Diana bersatu. Violet melambaikan tangannya yang pucat di depan wajah si bos. Tuan muda, ada apa? Lihat sesuatu, dia menggeleng. Mengusir pikiran gila itu. Melihat si bos diam saja, Violet pelan-pelan membuka kotak makan. Makanan lezat tersaji di meja. Dia mencubit pipi Violet. Suaranya tenang tapi mukanya serius banget. Kamu udah kerja keras. Nanti malam aku masakin nih buat kamu. Violet mengintipnya, jarinya meremas pelan. Wajahnya langsung merona merah. Sesaat dia bingung banget mau jawab apa. Mau makan atau enggak ya? Tiba-tiba pintu didorong terbuka. Simon masuk buat nganterin dokumen. Harusnya dia taruh terus langsung pergi. Tapi dia ragu-ragu, nahan diri terus sampai akhirnya nekat ngomong. Tuan Blake, Anda kan baru aja putus sama Nona Olivia. Apa nggak sedih? Si bos langsung ngasih tatapan dingin dan nanya kenapa harus sedih. Rex berdiri di pintu nunggu perintah, sementara dia ngetuk jarinya di meja. Tatapan dinginnya makin tajam. Kalau dia emang nyari mati, bakal dikabulin. Kita kan sama-sama sepakat apa yang harus disedihin. Dia paling benci orang nerobos masuk ke ruangannya. Tapi buat kelakuan Simon, dia nggak terlalu marah. Namanya juga MC novel angst. Isi otaknya nggak ada hal lain selain masalah cinta. Demi cinta, kerjaan aja dibuang. Pas lagi senggang, nontonin orang tolol bertingkah, emang hiburan yang lumayan. Simon cemberut, nggak nemu alasan buat membantah. Tapi dia masih nggak puas. Anda baru putus sama tunangan. Kejadian segede, ini lewat gitu aja. Dan Anda udah mesra-mesraan sama cewek lain. Apa Anda nggak setia? Di matanya, Olivia dan si bos itu emang teman masa kecil. Biarpun Olivia bikin salah, harusnya dia dikasih kesempatan buat memperbaiki semuanya. Apalagi pertunangan belum resmi batal. Si bos langsung naruh sumpit dan ngasih jempol. Keren banget, sana keluar. Mulai sekarang kamu nggak usah kerja di Blake Corp lagi. Diselingkuhin tapi masih mau maafin, bukti cinta sejati yang hakiki. Orang ini jelas punya obsesi aneh sama cinta masa kecil. Pakai topi hijau, lambang, diselingkuhin tapi tetap bangga bilang cinta sejati. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, Rex langsung nyeret. Kerah baju Simon dan ngebuang dia keluar. Sistem yang lihat pemeran utama dipecat langsung bilang, host, mata tembus pandang yang di-upgrade bagus juga kan? Bahkan bisa deteksi Simon bakal kianat di masa depan, ngebantu kamu mecet dia lebih awal. Sistem sengaja pamer manfaat biar si bos makin rajin ngerjain misi. Awalnya sistem mikir terlalu banyak protagonis di dunia ini dan butuh waktu beberapa tahun,
buat si bos bisa nyelesain semua misi itu. Tapi lihat situasi sekarang, kalau dia mau, 1 bulan aja udah cukup buat nyapu bersih semua protagonis. Hidup matinya MC lain, bener-bener tergantung mood si bos aja. Si Simon yang didepak dari perusahaan sama Rex masih nggak paham, cuma gara-gara dia ngebela cinta. Masa kecil dan ngebela Olivia beberapa kalimat, dia malah dipecat. Dia pikir bos Blake itu orang hebat. Ternyata cuma cowok picik yang berpikiran sempit. Rex sih masa bodoh. Dunia ini emang kebanyakan orang aneh. Rex tadinya mau nganter si bos pulang, tapi si bos ngasih kode buat pergi ke pemakaman si Sky dulu. Santai aja, mari kita tonton drama seru dulu. Si bos kan orang baik, berhubung Simon doyan diselingkuhin, dia nyampe di sisi barat pemakaman, kelihatan sesosok orang berdiri sendirian, cewek mungil yang rapuh banget, wajahnya cantik tapi pucat kayak salju, memancarkan pesona yang lelah. Nak, ibu minta maaf. Kalau ada kehidupan selanjutnya, maukah kamu jadi anak ibu lagi? Dia nangis. Lama sampai lemas dan ambruk ke tanah, tapi tangannya tetap meluk erat guci abu anaknya. Rex nyalain rokok sambil ngeliat keluar jendela. Bos, ngapain kita kesini? Si bos duduk di belakang mata setengah merem sesantai biasanya. Nggak ada apa-apa, cuma mau nonton pertunjukan bagus. Simon berani bilang kalau selingkuh dari cinta masa kecil itu wajar dimaafin. Dia nggak keberatan ngasih kejutan kecil. Awalnya Rex nggak lihat yang aneh-aneh. Sampai Simon datang bawa cewek dan 1 anak kecil. Cewek di sebelah Simon sesenggukan pelan. Kak, semarah apapun kakak, jangan pernah bercandain nyawa anak. Masa tega bohong bilang anak kita meninggal cuma karena Simon nemenin aku. Muka Simon langsung gelap gulita menahan amarah. Dia udah dipecat dari Blake Corp, ditambah sekarang istrinya Laura malah ngaku anaknya meninggal. Dia gemeretak gigi saking frustrasinya. Laura, bisa stop nggak? Aku udah bilang, aku sama Diana cuma teman masa kecil. Nggak sekotor yang kamu pikirin. Dia bener-bener nggak paham. Diana kan temennya dari kecil. Kalau mereka emang mau macam-macam, apa bakal giliran Laura yang nikah sama dia? Sekarang pas Diana cerai dan hidup susah, apa salahnya dibantu dikit? Laura langsung meluk erat guci abunya sambil natap Simon penuh dendam, tapi suaranya tenang banget sampai bikin merinding. Cuma karena jari anak Diana lecet, kamu. Simon tega ninggalin anak mereka di jalan tol cuma demi beli plester. Padahal di sana susah banget cari taksi, pas dokter sampai anaknya sudah meninggal dari tadi. Simon cemberut. Sudah sedikit rasa bersalah di matanya, tapi dia tetap merasa nggak salah. Dia pikir itu cuma kesalahan sepele doang. Lagian, mana mungkin anaknya punya penyakit jantung? Jangan pakai nyawa anak buat bercanda. Diana malah makin memanasi suasana dengan air mata buayanya. Kakak guci abu itu cuma berisi susu bubuk kan? Cuma buat menipu Simon agar mau datang menemuimu. Tega banget sih. Rex dan Blake berdiri di balik bayangan pohon dari kejauhan, mengawasi mereka berempat. Tiba-tiba, Simon menendang guci abu itu sampai lepas dari tangan Laura. Masih emosi, dia bahkan menginjak-injaknya beberapa kali. Wajah Laura langsung pucat pasi. Dia langsung berlutut panik di tanah, memakai tangan kosong untuk melindungi tumpukan abu itu sambil menangis histeris seperti air terjun yang tumpah. Si System pun sampai merasa sedih, tragis banget. Dikhianati suami dan anaknya pergi selamanya. Tapi Blake sama sekali gak simpati. Dia cuma bisa menghela napas. Kasian sih, tapi bukannya ini salah dia sendiri. Dari awal sampai akhir, Laura cuma tahu cara menangis tanpa bersuara sedikit pun. Padahal meski hatinya sudah mati untuk Simon. Ini kan soal abu anaknya. Masa dia nggak bisa teriak sih? Apa tokoh utama di novel Angst memang sebodoh ini semuanya? Bandingkan dengan Thomas yang masih punya otak, minimal dia tahu cara balas denda pas disakiti. Tapi wanita ini benar-benar idiot. Dia bahkan nggak bisa membuka mulutnya sendiri, mendengar nada bicaranya. Sistem nggak berani bertanya apa dia mau membantu. Blake ya langsung menjawab membantu orang bodoh itu membosankan, tapi melihat Simon bikin kesal. Dia punya rencana sendiri. Tepat saat itu ponsel Simon menerima sebuah video. Dia memang sudah kesal karena istrinya dianggap tidak masuk akal. Dia nyaris menutupnya. Tapi pas tahu itu dikirim dari Blake Corp, dia terpaksa membukanya. Begitu melihat isinya, tubuh Simon langsung gemetar hebat. Video itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama memperlihatkan Laura memeluk jasad anaknya ke krematorium. Sedangkan bagian kedua adalah rekaman kamera pengawas yang menampilkan obrolan Diana dan putrinya. Ibu, jariku nggak terluka kok. Kenapa kita panggil paman ke sini? Diamlah. Sebentar lagi dia bakal jadi papa aslimu, papa barumu. Saat anak Simon kena serangan jantung, Diana sedang video call dengannya. Simon setelah melihat dengan jelas kalau anaknya benar-benar sedang mengalami serangan jantung. Itulah alasan Diana memanggilnya datang. Begitu anak Simon meninggal, dia dan Laura pasti akan bercerai. Lalu Diana bisa menikahinya. Saat melihat video itu, Simon merasa seperti disambar petir di siang bolong. Dia menatap abu di tanah, menyadari kenyataan mengerikan yang mulai masuk akalnya. Ponselnya langsung tergelincir dari tangannya, jatuh ke tanah, tapi sisa videonya masih terus berputar. Sayang, kamu pintar banget sih, pura-pura cerai denganku demi menggoda si bodoh. Simon itu, dia sekarang asisten di Blake Corp, pasti punya banyak aset. Nanti kalau sudah menikah, pindahkan semua hartanya pelan-pelan ke namaku. Begitu, kita sudah memerasnya sampai habis, kita tendang dia jauh-jauh.
Tawa sombong Diana terdengar dari ponsel suamiku. Semua milikku adalah milikmu. Aku bahkan gak suka si bodoh Simon itu. Paman Simon bodoh banget ya. Dia tega ninggalin anaknya berkali-kali cuma biar aku mau manggil dia papa. Dasar tolol. Begitu anak itu mati, ibu bakal dapat uang paman dan kamu gak perlu tinggal bersama-sama lagi. Simon tidak bisa mempercayainya. Dia menatap Diana dan putrinya. Dia gak menyangka anak kecil yang penurut dan lucu ini bisa bicara sekejam itu. Kenyataannya, Diana nggak pernah bercerai dari mantan suaminya. Itu cuma cerai bohongan. Dulu sekali, dia mencampakkan Simon demi berandalan sekolah. Lalu setelah tahu Simon kaya raya karena kerja di Black Corp, si memalsukan perceraian untuk memeras uangnya. Di mata Diana, Simon cuma anjing peliharaan yang gampang dipanggil. Cukup modal air mata, si bodoh itu langsung hilang akal sehatnya. Wajah Diana dan putrinya seketika berubah. Pucat pasi karena panik. Gak begitu. Itu semua palsu. Jangan percaya mereka, tapi buktinya sudah sangat jelas nyata. Mana mungkin Simon tidak percaya? Dia saking marahnya sampai hampir muntah darah sambil mengertakkan gigi. Dia menatap tajam ibu dan anak itu. Aku tulus menyayangi kalian, tapi kalian malah membunuh anakku. Aku memang buta. Pergi kalian dari hadapanku. Diana menatap Simon dengan enggan, tapi pandangannya beralih ke arah Blake yang berdiri di bawah pohon. Dia tahu siapa? Blake sebenarnya. Kalau dia bisa mendekatinya, dia nggak perlu pusing soal uang lagi. Terlebih lagi, ketampanan Blake jauh melampaui apa yang ada di dalam video. Sangat tampan luar biasa. Kalau bisa bersama pria sepertinya, dia rela mengubah perceraian palsu itu jadi nyata dan langsung mencampakkan suaminya sendiri. Rex sudah kenyang melihat wanita model begini, begitu melihat bosnya, kaki mereka langsung lemas, semua orang ingin panjat sosial dan menempel pada sosok naga perkasa. Bukannya ngaca dulu apa mereka pantas, berlagak polos dan sok malang, Diana menarik putrinya mendekat, Tuan. Blake, maaf sekali masalah kami mengganggu waktu Anda. Tempat ini sepi sekali, susah buat ibu dan anak seperti kami turun gunung. Boleh tidak kalau kami menumpang mobil Anda? Wanita itu tampak sangat percaya diri. Dengan penampilannya, lekuk, tubuhnya sama sekali tidak terlihat seperti ibu-ibu, ditambah dia punya anak yang lucu. Bukankah orang kaya suka sekali dengan istri orang? Asal bisa masuk ke mobilnya, dia pasti bisa cari celah. Biarpun Blake cuma mau main-main saja dengannya, dia tidak keberatan sama sekali. Dia yakin bisa membuat Blake meresmikan hubungan mereka nanti. Sambil berbicara, dia sengaja tersandung lalu menjatuhkan dirinya ke dada Blake. Tapi sebelum dia sempat menyentuhnya, Rex langsung melangkah ke samping, mencengkeram bahunya, lalu mendorongnya dengan kasar ke belakang. Diana kehilangan keseimbangan dan langsung tersungkur di tanah. Putrinya pun ikut terseret jatuh, bergulingan sambil menangis kesakitan. Melihat kelakuan Diana itu, benteng pertahanan mental Simon hancur total. Dia menatap tumpukan abu jenazah putrinya, lalu ke arah Diana dan anaknya. Wajahnya langsung memerah padam menahan emosi. Sambil mengertakkan gigi, dia menatap tajam Blake. Tuan Blake, apa sebenarnya maksud Anda? Menunjukkan video ini padaku, Blake memberinya jawaban penuh teka-teki. Selera tokoh utama sepertimu payah sekali. Sampah sepertimu pantas jadi karakter utama. Kamu bahkan tidak pantas disebut laki-laki. Sistem langsung menjawab dengan lemah di kepala Blake. Dunia penuh drama memang begini. Simon harus menunggu sampai anaknya meninggal untuk menyadari kalau orang yang paling dicintainya adalah Laura. Sistem itu mengaku masih baru dan belum pernah memandu inang sebelumnya. Belum punya banyak hadiah ataupun emosi, jadi tidak terlalu memahami logika manusia. Simon tidak menangkap maksud Blake, tapi dia tahu dia sedang dihina. Setelah tahu anaknya tewas dan Diana telah mempermainkannya, mentalnya langsung berada di ambang kehancuran. Mencari sasaran empuk untuk meluapkan kemarahan, Simon mengepalkan tangannya, lalu menerjang Blake. Jangan pikir hanya karena dia CEO Black Corp bukan berarti dia bisa menguasai segalanya. Pemuda itu tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan. Sambil tertawa dingin, dia melangkah maju. Belum sempat Simon melayangkan pukulan, rasa sakit yang luar biasa menusuk perutnya. Beberapa tendangan telak menghantam dada dan wajahnya. Dia langsung terpental ke belakang seperti karung rusak. Tanpa ampun, si pemuda melepaskan 3 tendangan beruntun tanpa tanda-tanda berhenti. Dia berjalan mendekat, menjambak rambut Simon, lalu menyeretnya berdiri dari tanah. Sorot matanya penuh hinaan saat menepuk pipi Simon. Memangnya dia pikir dia bisa menguasai segalanya? Apa sih yang bisa dilakukan sampah ini? Bertarung saja dia tidak bisa mengalahkanku. Bagaimana mungkin kamu menandingiku? Tampang, latar belakang, kekuatan. Kamu bukan cuma pecundang, tapi benar-benar sampah tidak berguna. Dia mencengkeram tangan Simon dengan kuat. Dengan satu tangan lalu menamparnya puluhan kali secepat kilat hingga pipinya merah padam. Bukannya Simon tidak ingin melawan balik, melainkan dia benar-benar tidak berdaya. Bahkan bergerak sedikit saja adalah hal yang mustahil. Dia terbatuk hebat, memuntahkan 7 atau 8 gigi dengan ucapan tidak jelas. Berani-beraninya kamu memukulku. Awas saja, aku akan memanggil polisi untuk menyeretmu ke penjara. Mendengar itu, si pemuda langsung mengangkat kakinya dan menendang dada Simon hingga terseret di atas tanah, meluncur sejauh 10 meter sebelum menghantam pohon besar.
Simon mengerang kesakitan. Pemuda itu berbalik ke arah Laura, melambai dan berkata, mau membalas dendam anakmu, tenang saja. Bahkan jika kamu membunuhnya, aku yang akan menanggungnya. Laura sedang mengumpulkan abu yang berserakan ke dalam guci sambil berlutut dan menyeka air mata. Dia menatap. Simon yang babak belur, dulu dia pasti akan pasang badan melindunginya. Pemuda itu menghela napas, lalu menjelaskan perlahan kepadanya, anak perempuanmu baru saja dibunuh. Apakah kamu pelakunya? Kenapa malah kamu yang bersujud memohon ampun di sini? Apa bajingan itu tidak pantas mati? Atau kamu mau menebus nyawa anakmu dengan nyawamu sendiri? Jika anakmu tahu kamu melakukan ini, dia pasti akan bangkit lagi karena sangat marah. Dia paham rasa sakit seorang ibu yang kehilangan anak, tapi Diana sengaja datang ke rumahmu berpura-pura menjadi korban polos, menendang abu anakmu, bahkan tidak membiarkannya tenang setelah mati. Dalam situasi yang sangat gila ini, bukankah seharusnya kamu mengambil pisau, menusuk Diana dan anaknya sampai mati, lalu menghabisi Simon? Mendengar ucapan pemuda itu, tubuh Laura langsung gemetar hebat. Matanya memandang liar ke arah Simon dan Diana sebelum akhirnya dia menerkam Diana bagai binatang buas. Wanita biasa memang tidak menakutkan, tapi seorang ibu yang kehilangan anak bisa sangat mengerikan. Diana langsung diserang secara brutal oleh Laura yang mengamuk tanpa ampun, benar-benar tidak berdaya untuk melawan balik. Tubuhnya ditindih ke tanah dan dipukuli tanpa henti hingga bagian depan bajunya robek hancur. Dengan panik, dia berusaha menutupi dadanya untuk menangkis pukulan. Laura bahkan menggigit lehernya, sementara tangan kanannya mencakar mata Diana karena telah hilang akal. Dia hanya ingin membunuh Diana demi membalaskan dendam anaknya. Anak Diana mencoba berlari untuk membantu ibunya, namun Laura bahkan tidak memedulikannya. Dia menjambak rambut gadis itu, lalu melayangkan tendangan brutal ke wajahnya hingga gadis itu terkapar sambil memuntahkan darah dari mulut dan hidungnya. Rex dan bosnya menonton dalam diam. Rex bawa Diana dan mantan suaminya ke mansion. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sana lagi. Rex menerima perintah itu, lalu dengan santai menendang Simon yang mencoba merangkak di tanah. Melihat kondisi Simon yang sangat menyedihkan dan penakut, pemuda itu bahkan sudah malas untuk memukulnya lagi. Padahal Simon tahu persis putrinya telah dibunuh, namun dia hanya menampar Diana sekali. Pemuda itu mengira Simon punya harga diri, ternyata dia cuma mengusir ibu dan anak itu. Aku pergi dulu, ucapnya. Rex kemudian menggunakan pukulan pisau tangan yang presisi, menghantam bagian belakang leher Simon hingga pingsan seketika. Setelah membereskan mereka berempat, Rex memanggil anak buahnya untuk membawa mereka pergi. Sedangkan untuk mantan suami Diana, pemuda itu berencana mengurusnya sendiri agar tidak ada masalah di kemudian hari. Bagaimanapun berbisnis di negara ini harus sangat berhati-hati. Sambil menunggu, Rex menyalakan rokok dan menatap langit malam yang redup. Bos, apa sebenarnya rencanamu? Kenapa membiarkan mereka hidup? Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Menyimpan sampah seperti mereka tidak ada gunanya. Bukankah lebih baik